Aku berani klaim setiap business owner ada 3 pilihan Ya, antara advisory, ada yang hands on. Menurut aku semua kayak industri fashion, industri F&B, tanpa mengurangi rasa hormat, yang paling gede porsinya sahamnya harus yang on the ya, ground. Kalau ditanya satu-satunya yang orang bisa ngelihat si Agus apa sih, ya mungkin agak ngelebar dikit lah ya, kayak semua budaya timur. Ya cowok kan yang harus pegang kan omongannya. ya. Walaupun harusnya bisa digeneralisasi semua orang ya. Hmm, Kalau ditanya apa sih ya omongannya sih yang paling aku hmm, pegang sih. Karena kalau misalkan menurut aku kalau misalkan cowok nggak bisa pegang omongannya agak parah ya di dunia hmm. bisnis. Tapi kalau misalkan ditanya aku punya pribadi sendiri, bener-bener kacamatanya berubah terhadap dunia bisnis ini sih pas punya anak sih. Tangan kita dipegang sama jari-jari Iya. kecil itu. Wah, itu egonya tuh kayak Oke, tapi kalau boleh tahu dari backgroundnya nih, hmm. Agus usia SMA tuh kira-kira ngapain sih gitu? Wah, hancur lah. Oke, kenapa? Hancurnya kenapa? Ya, definisinya hancur dalam konteks akademis. Maksudnya kalau Oh, misalnya dari 40 siswa udah pasti ranking 40 atau 39. Iya. oke, so not a book smart, street You can say smart, so, yeah. You can street say so. smart gitu ya. You Oke, consider myself as a smart, I appreciate it. Yeah. oke. Setelah SMA kuliah, Setelah SMA kuliah ambil, di Singapura ambil ekonomi. oke, ambil ekonomi. Habis itu Terus disuruh magang di pabrik plastik di Surabaya, di Indonesia. di Suzhou. Oh, di Suzhou. Oh, berarti lu sempat di China. Padahal mau di US, tapi mungkin karena punya dinamika di mana keluarga ada yang di US akhirnya nggak mau balik. Hmm, Udah 2 tahun disuruh balik cepet ya. hmm, Pas balik disuruh masuk ke konveksi tersebut atau pabrik garment lah bahasa I kerennya. see. Berarti kok bisa, bentar, kok bisa tiba-tiba internship ke Suzhou tuh gimana ceritanya? Sebelum aku lanjutin videonya, aku mau kasih info kalau sekarang DO akan bikin membership. Jadi kalian akan dapat apa benefitnya? Kesatu ada emoji dan badge khusus member. Kedua kita akan ada eksklusif konten yang kalau misalnya kalian nih ngerasa Tia di Reels ataupun di Story bahasnya kurang dalam nih, kita akan ada eksklusif konten juga. Next yang ketiga kita akan ada Discord. Jadi bagi teman-teman yang kepingin ngobrol sama aku langsung, ya waktu live kalian bisa live chat. Again live chat for member, kita bisa langsung ngobrol sama-sama di Discord juga. After live-nya ends juga, kita akan save live-nya. Sesi live-nya tetap bisa lihat sama teman-teman yang member. So silahkan join. Layaknya semua cindo yang melihat anaknya nggak berfaedah, Oke. nggak produktif, Lu keluar deh ya gitu ya. dibanding lu cuma buang duit doang, mendingan lu pergi ke suatu tempat yang lu gak nyaman lah, lu nggak bisa bahasanya. Ya tapi ternyata setelah 3 bulan ya masih juga. Ya. Oke. Berarti kuliah di Singapura and then ke Suzhou, habis dari Suzhou ke US. US balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia, padahal mau di sana mau pursue hospitality. Oke, harusnya mau S2. Udah S2, sorry. Oh, udah S2 Udah di S2 US. di US. Oh, Terus habis itu oke. pengen pursue hospitality, Heeh. nggak dikasih. Apa tuh? Kenapa tuh ada gininya tuh? Baik lagi karena ada keluarga di sana yang dinamikanya akhirnya nggak mau balik karena udah enak lah, Hmm, living standard di sana kan. orang tua nggak mau kamu stay di sana. I think so ya. Oke. Gitu. By the time lu nggak merasa kayak, ya biarin lah apa, gue yang mau kok gitu. Mungkin Atau dalam konteks umur 20 denger itu mungkin masih kayak oh ya udahlah gitu. Bagi mungkin dalam konteks Eastern culture kan kayak nggak umum ya. Dan hmm, karena udah ada kakak yang ngambil peranan itu, kayak sial banget sih orang tua dapat si dua yang dua anak dua sial dua-duanya kan kayak sian. oke. Jadi Berarti akhirnya ada. berarti kalau tadi kita bilang Agus sempat ke Singapura, sempat ke Suzhou, sempat ke US. Sebenarnya kamu udah ngerasain the Western and the Eastern. How they think, how they do their stuff gitu kan. Ya, Menurut kamu perbedaannya apa? karena US-nya mungkin nggak fair ya, San Francisco itu terkenal sama budaya working culture-nya cukup oke. Jadi mungkin nggak fairnya di sana. Dimana kalau misalkan was lagi di pabrik plastik di sana, itu yang middle management-nya sih bener ikutin Ciu Liu punya culture ya. Oh, oke. Kalau misalkan di US kan bener-bener pure lu jam 5 cabut gitu kan. Yeah. So bukan etos kerja ya, tapi budaya sih. More Hmm. like a working culture. Terus aku lihat kalau misalkan US itu aku notice orang itu bisa taruh dia punya to-do list di meja. Mungkin nggak fair karena mungkin ada posisi beda-beda, tapi kalau di public class itu seakan-akan satu instruksi dikerjain langsung. Karena mungkin nggak fair ya, masa satu mungkin tech company, satu more like ke Yeah. industri yang padat karya kan, Industry dimana base, ya. harus kayak oke nih instruksi, nih harus jalan nih ke assembly nih gitu. I see. So yeah, I think those two stand out sih. Yang menurut kamu cocok buat Indonesia yang mana?
Wah, ngelebar nih. Tergantung industrinya. Kalau misalnya pada umumnya sih tanpa mengurangi rasa hormat ke semuanya sih harusnya lebih bagus yang Cina ya. Cina ya. Instruksi kerjaan aja lah gitu. Karena kalau misalkan aku agak skeptis sama orang-orang yang Indo yang apa namanya terima to-do list terus dia diemin, pada umumnya lupa ya. Kalau nggak di follow up. Kemarin tuh aku sempat waktu di Common Ground juga ketemu sama teman-teman ngomongin tentang culture gitu, culture di perusahaan. Waktu aku ke Jepang kemarin, semua ceweknya dandan semua, rapi semua gitu kan. Semua orang queuing very nicely, very neatly gitu. Terus aku tuh sempat ya gimana, kenapa ya mereka bisa kayak gitu ya gitu. How to build that culture yang sampai if you're not doing that, it means you're the weird one gitu. Because they're very pride, they're using pride and also shame. Kalau aku punya teman cewek gitu ya di Jepang, dia bilang, oh kalau nggak make upan tuh kayak nggak menghormati yang lain gitu. Also kalau kamu nggak make upan, agak kayak, kamu kok kayaknya mukanya sakit ya, kayak secara passive aggressively, kayak lu harusnya make upan loh, gitu. Karena shame-nya itu yang dijalankan gitu. Nah kita lihat mereka udah jalanin ini, this country, Jepang itu udah ratusan tahun, udah berapa ratus tahun ya nggak pernah ganti emperor. Dari pertama kali mereka establish the country sampai sekarang nggak pernah ganti emperor gitu kan. Di China itu setiap kali raja digulingkan gitu ya, itu semua they burn everything to the ground. Terus start from zero lagi gitu kan. Nama negaranya diganti, nama rajanya, panggilannya semuanya semua diganti semua. Nah akhirnya kan nggak ada sesuatu yang akhirnya fondasi mereka start from zero lagi gitu. Nah tapi di 20 tahun terakhir China ini cepat banget karena kan tiba-tiba kaya gitu ya dalam 20 tahun. Tapi kok bisa kalau kita bilang turis Cina biasanya corok, berisik gitu kan. Tapi itu kita cuman lihat, kita jumpai yang mungkin 50 plus gitu ya. Yang anak-anak muda sekarang udah enggak gitu. Nah ternyata mereka tuh pakai punishment and reward yang tinggi. Supaya rakyatnya tuh cepet diculturekan. Kayak contohnya kapan hari my husband waktu ke Shanghai mau crossing lampu merah gitu ya, nggak ada mobil kok, dia cross gitu. Terus ada orang yang kayak pergi, lu nggak boleh ya gini-gini. Terus foto lu dipasang di itu kan di ada layarnya gitu. Dan mereka dengan cepatnya mempunish orang supaya culture-nya itu terbentuk gitu. Nah waktu itu mikir it's very cool ya untuk punya culture di perusahaan ataupun kita samain dengan country. Lu pilih mana? Lu pakai shame atau lu pakai reward and punishment yang cepat banget dan itu works really good di China. Nah waktu aku merasa my company ini aku start with my husband, dari pegawainya cuma 3, aku, suami sama accounting. Dalam 8 tahun kita udah ekspansi di 200 orang gitu. Kita merasa kayaknya kita harus China style deh. Semuanya harus bisa terukur, CCTV di mana-mana, reward punishment jelas. Itu kayaknya yang cepat ke sana. Dan ternyata aku merasa it works kalau di blue collar. Kalau white collar ataupun yang middle management itu cocoknya memang lebih ke barat-baratan. Dan ternyata orang Indonesia harus di mix di antara keduanya gitu. Kalau di perusahaan Agus gimana? Ya menurut aku skala make sense tuh tadi ngomongin terhadap kualitasnya 200 orang kan ya. Kalau misalnya 200 orang sih kalau bukan industri padat karya tapi bener yang lebih ke service based industry ataupun middle management ke atas, itu pasti mendingan yang shame. Karena di level mereka kan mereka udah gak butuh tanda kutip ekstra duit atau di cut 100.000 buat mereka, just another day buat mereka kan. Jadi mereka butuh more purpose to serve, if that makes sense. Jadi aku setuju banget sih, maksudnya dalam konteks skalanya kan, bukan dalam konteks industrinya, tapi lebih kayak skalanya lebih gede yang mana nih? Apakah udah saatnya skalanya sekarang udah yang lebih sifatnya shame atau yang reward and punishment? Jadi kalau misalnya kita lihat ya Instagramnya Agus nih, kalau misalnya pengen tahu, ternyata Agus ini mentor mindset and financial freedom. Iya nggak sih? Atau how you describe yourself sebenarnya untuk Agus yang sekarang? Ngelebar dikit mungkin relevan ya buat yang nggak kenal. Jadi basically sebenarnya kalau dibilangin masuk ke dunia media sosial itu sebenarnya nggak pengen. Karena self proclaim sangat introvert. Kalau bisa nggak ketemu orang. Karena ada inisiatif bikin suatu usaha yang tidak mendapatkan investasi dan sudah malu produknya udah jadi, alhasil kita pikir gimana caranya mendapatkan funneling paling murah, cost of acquisition user paling murah. Waktu itu mikirnya ya udahlah mau nggak mau akhirnya menjadikan diri sendiri jadi media. Jadi kalau ditanya how do I describe myself as in the digital world,
more like an accidental figure ya. Berarti sebenarnya untuk menjadi Agus jadi figure di Instagram tuh karena modal paling kecil gitu ya. Modal paling kecil, benar. Iya. Ini otak bisnisnya main banget gitu ya. Bisa. Ya. Yang paling murah siapa? Gua. Oke, gua aja yang keluar gitu. Lebih tepatnya karena udah nggak punya duit, akhirnya mau kagak mau menjadikan diri sendiri jadi studi kasus. I see. Tapi kalau background kamu seperti apa sebenarnya, Agus? Kalau ditanya paling akademis sih kagak ada ya. Karena kan emang secara akademis kan kurang bagus ya. Jadi kalau ditanya satu-satunya yang orang bisa ngelihat si Agus apa sih, ya mungkin agak ngelebar dikit lah ya, kayak semua budaya timur ya, cowok kan yang harus pegang kan omongannya, walaupun harusnya bisa digeneralisasi semua orang ya. Tapi maksudnya ya kalau ditanya apa sih ya, omongannya sih yang paling aku pegang sih, karena kalau misalkan cowok nggak bisa pegang omongannya agak parah ya di dunia bisnis. Nah tadi kan Agus sempat bilang kamu nggak terlalu yang book smart, akademis kurang bagus gitu kan, and yet you're here now. Why do you think apa sih faktor-faktor yang bikin actually nggak book smart itu juga nggak end of the world loh, atau sebenarnya book smart juga penting tapi harus ditambahin apa-apa gitu. Menurut pengalaman kamu gimana? Kalau menurut aku, kalau ngomongin book smart pada umumnya orang-orang yang udah jago, atau lebih tepatnya di aku punya lingkaran lah ya, yang A student punya, itu semuanya tuh pada umumnya tuh demen sama compliance. Karena A student basically apa sih? Dia tahu dia harus pelajaran apa, dapat apa. Nah, harusnya kita yang udah cukup dewasa tahu dunia nggak sesimpel itu, ya kan? Walaupun kita harap seperti itu kan ya, ngerjain A dapet A gitu kan ya. Jadi A student itu memang lebih fokusnya itu, lebih pengennya tuh gue ngerjain A dapetnya A gitu, that's it. Kenapa menurut aku banyak sekarang anak muda itu lebih suka yang pasti-pasti aja, dalam konteks dia belajar sesuatu dia tahu itu bisa menghasilkan A gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian itu lebih tipenya lebih prefer kayak gue pengen pasti-pasti aja, ya mendingan cari yang book smart. Itu ada suatu industrinya tersendiri lah. Nggak ada yang salah, itu cuma pilihan hidupnya gitu. Tapi kan harus tahu ya, book smart ini menurut aku susah eksponensial. Menurut aku linear. Dalam konteks ya apapun waktu yang terjadi ditukar sama dia punya uang. Which is fine gitu. Itu kan pilihan hidup ya. Tapi kalau misalkan kalian mau sifatnya itu mendadak, ada satu titik yang mendadak bener meledak, itu mau nggak mau harus yang sisi sebelahnya. Yang tadi jargonnya ada street smart. Gimana kan harus tahu gimana cara berkoordinasi, berkooperasi sama orang-orang lain sih gitu. Kayak kenapa ya gue ngomong sama dia, jangan gue terus yang ngomong, dia juga harus ngomong. Kenapa gue nggak dapat apapun dari dia secara transaksional, tapi kedepannya tuh bisa jadi apa. Nah itu kan yang A student berasa kayak why? Kayak kenapa gue harus ngobrol sama dia ya? Kan nggak ada faedahnya gitu. Nggak ada korelasi, industri juga nggak sama, why would I bother to talk to her? Nah jadi itu yang menurut aku ada distinction antara itu dua kubu sih. Makanya waktu kita kemarin kumpul di GCI itu ya, kita kumpul semua, ada yang divisinya apa, kategori produknya beda-beda. And which is aku lumayan surprise, kalau nggak salah sempat sama Bardi. Sama Bardi ya. Ini orang kerja konveksi, terus kerja Bardi, terus sekarang bikin link gitu kan. Which is I'm one of your customer. Aku sering banget beli buku di sana. Seriusan, I appreciate it. Jadi kayaknya loncatnya lumayan ini ya. Nih orang loncatnya jauh-jauh banget gitu. Kalau dari boleh tahu nih, Gus, pulang dari US itu setelah itu ngapain di Indonesia? Langsung ke pabrik konveksi tadi. Itu. Langsung. Habis dari konveksi, and then you realize, oh gini ya, gue produksi. Boleh ceritain tuh yang lu share di GCI, I think it's very mind blowing. Iya ya, yang kita kerjain apa, hasilnya apa tuh kayaknya udah kelihatan input dan outputnya gitu kan. Boleh tuh ceritain, tuh seru banget. Itu nggak tahu sih, maksudnya kadang-kadang orang berani komentar kayak, oh gue udah produktif, terus tanya, oke, lu produktif, hasil lu apa? Oh nggak, gue udah 8 jam kerja, ya apa hasil lu? Diem dulu, terus nggak bisa ngomong, terus dia mikir, terus kayak gue pengen ngomong apa ya sih sama si Agus sih. Nah menurut aku berarti lu kagak ngerti arti produktif gitu. Karena dia pikir jam kerja itu sudah terselesaikan sebenarnya gue produktif. Kalau misalkan di bahasanya pabrik pada umumnya, kan kita tahu ada namanya raw material masuk ke gudang kan. Itu adalah inputnya. Terus diproduksi sekian banyak, akhirnya baru terjadi output. Nah, diproduksi kan ada aktivitas produksi untuk menjadikan suatu bahan mentah jadi bahan jadi. Dan bahan jadi itu baru akhirnya kita ekspor, kita coba jual. Nah, itu baru namanya bahasanya aku outcome atau hasil. Jadi menurut aku distinction-nya harus ada perbedaan antara output dan outcome sih. Kebanyakan orang itu so berpikir bahwa seakan-akan oh yaudah nanti gue produktif adalah jam kerja gue, pokoknya 8 jam gue kerjain, that's it. Tapi nggak tahu outputnya apa gitu. Itu lagi kayak di pabrik, datang absen terus udah di mana doang, nggak tahu mau ngapain, 8 jam gue produktif.
Padahal itu belum produktif lo gitu. Itu lu baru absensi doang. Yeah. Nah jadi di dunia pabrik itu bikin aku ke-trigger lah, kayak seakan-akan ternyata lu kalau misalkan lu mau memastikan diri lu benar produktif, lu tuh harus bisa tahu bahwa lu tuh menghasilkan apa di jam tersebut. Dalam konteks output bukan outcome. Yeah. Nah itu ngelebar kalau ngomongin tadi terhadap Booksmart gitu. Itu yang nge-trigger banget, juga diamplifikasiin sama buku yang namanya The 4-Hour Workweek, Tim Ferriss. Dia ada cerita yang namanya Parkinson Law. Dia argue bahwa nggak ada orang yang malas di dunia ini, yang ada adalah orang kebanyakan waktu. Dimana layaknya kita pas lagi sekolah, kita sering belajar, tapi pas lagi di hari dekat ulangan, mendadak kita gila-gilaan kan. Yeah. Nah, itu dia kontekskan ke semua aspek hidup manusia juga gitu. Makin dekat, makin ekstrim kerjanya. Yeah. Nah itu nge-trigger tuh, oke gitu, berarti kalau gitu gue harus bisa pastiin waktu gue makin dikit ya. Nah pada umumnya orang-orang berasa bahwa kita sehari berapa jam kerja? Yang pada umumnya 24 jam. Yeah. Nah gimana caranya bikin itu sehari itu 8 jam. Jadi contoh ada orang-orang yang mikir sehari 24 jam, sedangkan gue sehari 8 jam. Gue 24 jam lu sama 3 harinya gue. Gue sebulannya lu, gue 100 hari, lu 30 hari. Nah jadi begitu udah tahu mindsetnya seperti itu, ngerjain output tuh makin kayak second nature-nya dia, by nature aja, secara natural, secara alami dia ngelakuin itu semua. Oke, berarti di dalam kekurangan tuh malah kreativitasnya jalan, max keluarnya tuh lebih jalan gitu ya? Aku klaim yes. Oke, jadi kamu memposisikan diri kamu sebisa mungkin aku bikin posisi badan aku ataupun aku tuh kayak oke, aku serba harus cepet karena aku cuma punya waktu cuma sepertiganya orang-orang gitu. Iya. Cari proyek atau gimana tuh supaya harus fast gitu. Tipe decision kan ada 2. Ya. Ini aku nggak tahu lupa dapat dari mana, kalau nggak salah Jeff Bezos yang ngomong. Basically kan ada 2 type of decision, di mana decision yang one way door atau yang two way doors. Yang one way door adalah udah ambil keputusan, that's it. Yeah. You leave it, ya kan? Yang two way doors adalah lu ambil keputusan cepat, tapi lu tahu bisa balik. Jadi menurut aku yang konsekuensi kecil yang barusan tuh. Oke. Cepat gitu. Tapi yang konsekuensinya lama, mikir dulu. Jadi kalau ditanya pembagiannya gimana, ya tergantung nih konteksnya apa nih. Apakah konteksnya pengen yang butuh cepet banget? Contoh mungkin ada di bisnis A gitu kan. Di bisnis A yang sifatnya aku lebih ke advisory. Berarti advisory kan nggak butuh yang hands on the ground kan. Nah itu mungkin bisa mikirnya lama gitu kan. Ayo kita ngobrol strategic thinking, kita mau ngapain di quarter ini. Atau ada bisnis B yang aku sifatnya tuh bener on the ground. Kayak ini nggak works, ngapain kita masih kerjain? Udah move on gitu. Oke. Berarti setelah dari konveksi, kemana nih? Dari konveksi masih terus sih di konveksi sampai 2020. Oh, lumayan lama ya berarti ya? Iya, 10 tahun di industri tersebut. Oh, gila 10 tahun loh di konveksi. Agak enak sih emang. Dinamikanya agak luar biasa di industri padat karya itu. Tapi apakah kamu selama 10 tahun tuh nggak punya proyek lain? Seorang Agus pasti punya side project dong. Selama di konveksi dong. Ya, kalau dibilang proyek dalam konteks yang skala kecil pasti ada lah. Tapi maksudnya nggak dalam skala yang signifikan sampai yang apa ya? Yang ratusan miliar gitu. Oke. Abis konveksi lo ngapain? Abis konveksi, kalau nyambung dikit nanti akhirnya ke aku punya aspirasi, aku tuh dari dulu tuh suka foto. Karena aku punya konveksi juga nge-export ke Amerika, contohnya ke Calvin Klein, ke Tommy Hilfiger, ke Paul Ralph Lauren. Nah itu tuh akhirnya di sana tuh aku sambil jalan aku suka foto-foto. Nah abis itu masih belum terbentuk lah sebagai profesi, cuma suka-suka doang. Terus akhirnya di 2015-2016 pengen iseng-iseng lah coba upload di Instagram. Terus mendadak ada Fortune 500 companies dari Amerika Serikat kontak gitu loh. Maksudnya ya sebagai anak 20-an yang berasa kayak gue siapa, gue bukan fotografer profesional, tapi ada orang mau beli fotonya gue. Itu ke-trigger tuh dikit. Kayak wah menarik banget ya, kayak industri kreatif ini ya, maksudnya tak upload di media sosial mendadak bisa jadi sesuatu gitu kan. Yeah. Nah abis itu dibeli fotonya, kalau nggak salah itu total $9,000, 15 foto. Tapi karena otak bisnisnya udah jalan, jadi mikir pasti kayak ini mah industri kreatif mah gini gitu loh shape-nya. Shape-nya atau enggak gini terus datar kayak gitu kan. Jadi berasa kayak buat jadi profesi utama kayak kurang tepat gitu, walaupun adrenalinnya dapat ya, dopaminnya dapat gitu, kayak wah seru banget karya gue diakuin lah setidaknya kan, sampai mau dibeli seperti itu kan. Nah tapi itu masih nyantai tuh, masih nggak ada keseriusan apapun. 2020 pandemi, dapat beberapa
ilham di mana di Amerika Serikat keluar tuh ada bahasa-bahasa jargon aneh namanya kreator ekonomi. Padahal dari dulu udah ada, tapi sekarang tuh makin rame. Terus aku coba double klik lah apa sih kreator ekonomi gitu kan. Basically semua orang tuh bisa jadi siapapun di dunia maya. Tapi kalau kita yang pemikiran yang kritis pasti berasa kayak dari dulu deh Gus. Ini kan bukan dari dulu udah kayak gitu, kenapa yang bikin 2020 ini beda gitu. Oh ternyata yang dulu itu kan selalu karakternya harus kuat. Aku klaim kalau misalnya lu gak punya karakter susah lu bisa jadi beda di dunia maya. Karena orang tuh harus nonton karena lu subjeknya. Tapi ternyata di 2020 ini ada middle class-nya. Yang bahasanya aku kreator mikro kecil dan menengah. Dimana kayaknya mikro kecil dan menengahnya bisa hidup deh gitu. Nah baru ke trigger tuh, wah kalau beneran ini nyampe di Indonesia, kira-kira mereka butuh apa sih? Apa? Jadi kalau misalnya tadi Agus bilang kan, kalau kamu mau jadi personal branding gitu ya, karakternya harus kuat. Iya, yang Tapi ada zaman dulu. Zaman dulu, ada yang mikro dan menengah. Apa yang mereka harus kuatin? Kalau misalnya mereka, kalau dibilang tadi karakter harus kuat, tapi akan ada mikro dan menengah. Apa yang mereka harus punya? Nah seberang itu materinya. Oke. Kayak orang tuh kalau misalkan ngomong padanya pasti nggak mungkin awal-awal 2020-2021 cek Agus Leo Halim. People nggak peduli gitu kan. Kayak who the F this guy kan. Tapi habis itu kan dia peduli terhadap cara baca buku yang cepat. Cara baca buku yang efektif. Nah itu kan ke-trigger. Nah jadi pastiin materinya tuh kuat yang orang-orang pengen nonton gitu. Tapi kalau bilang materinya harus kuat gitu ya, kalau yang satunya adalah karakter, yang satunya ada materi ini kan gampang banget direplika. Jadi misalnya si A dia bisa bikin materi yang bagus, and then si B copy, jadi si A juga nggak terlalu powerful lagi dong. Then how? Kalau misalkan aku punya argumen selalu setiap orang ngomong kayak gitu, aku berasa berkaca sama industri buku. Karena industri buku tanpa mengurangi rasa hormat ke penulis pada umumnya, ya apapun yang udah kita baca harusnya di-repackaging lagi kan. Iya. Maksudnya sampai sekarangnya masih hidup gitu loh. Nggak tahu di sini umurnya berapa, pasti ingat yang 2006-2007 pada bilang begitu ada Kindle semua buku fisik mati. Ya kan? Ternyata enggak gitu. Here we are gitu kan. Sekian banyak orang mencoba bikin buku fisik kan. Dan aku ngelihat benang merahnya adalah pengalaman sih. Kayak orang tuh dibilang teorinya ngerti, tapi dikontekstualize ke pengalaman masing-masingnya itu yang mereka peduli. Jadi kalau ngomongin di sini paling ekstrim adalah buku self help lah. Maksudnya di sini kalau misalnya udah baca buku self help pasti tahu lah apa sih intinya. Oh lu harus konsisten nih, gue juga tahu kan. Tapi harus dikontekskan ke diri masing-masing kan. Oh ternyata ini ada konteks, ternyata gue harus makan kodok di pagi hari, dimana susah dulu pagi hari. Oh ternyata gue harus bisa bikin gue punya habit tuh kelihatan, buat kelihatan mudah, buat dikontekskan ke pengalaman masing-masing itu. Jadi menurut aku sih yang dibeli sebenarnya pengalamannya, yang dikonsumsi pengalamannya. Udah kelihatan itu, bacaannya Gus apa aja udah kelihatan tuh tadi ya. Oke, bisa. Tapi kalau your top 3 books apa nih? Kalau mau konsisten sih aku selalu ngomong sih Anti-Fragile, Nassim Nicholas Taleb. Itu pertama kali yang memperkenalkan nama aku bahwa stres itu bukan sesuatu yang negatif. We need it ya. Pada umumnya kan orang tuh berasa ya gue gak mau fragile gitu kan ya. Jadi fragile itu dalam konteksnya dia adalah kalau gelas jatuh pecah namanya apa? Fragile. Kalau nggak pecah? Anti-fragile. Itu namanya robust kalau dia. Oh oke. Karena ada sesuatu yang tekanan terjadi, tapi dia nggak kenapa-napa. Itu robust. Dia klaim anti-fragile saat ada suatu tekanan yang nggak terjadi, negatif, dia bukannya diem doang, tapi malah eksponensial. Nah itu nge-trigger aku gitu kayak, oh berarti namanya stres itu harus bisa ditwist gimana caranya tuh jargonnya use stress yang positif. Ya semua hal-hal yang kalian tidak inginkan di dunia ini, kalau misalnya kalian bisa twist, kalian punya mindset terhadap ini gimana cara jadi positif buat gue, itu bisa kalian tuh lompat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang recently ya, nggak tahu nih konteksnya mungkin emang udah jadi bapak-bapak ya. How to Live a Life. Itu basically si Derek Sivers, basically dia kasih tahu kayak gimana sih caranya kasih dua perspektif ke anak-anak kita. Dia kasih tahu kayak sebenarnya nggak ada yang salah di dunia ini. Basically angka 6 sama 9. Kebayangkan kalau misalkan angka 6-nya aku, berarti di Tia kan angka 9 kan, ya kan. Perspektif ya. Ya jadi kenapa mau baca buku itu sih, karena dia tuh orangnya agak unik, karena dia tuh udah jadi miliuner di US. Dia malah pindah ke Singapura, pindah ke New Zealand. Terus dia klaim dia punya anak-anak tuh pengen multicultural, pengen ke-expose ke banyak hal gitu kan. Terus jadi punya aspirasi juga tapi belum nyampe ke sana. Jadi tertarik gitu baca bukunya sih, How to Live a Life. Yang ketiga dalam konteks, mungkin di sini podcastnya bisnis kan aku asumsi kan ya. Kalau bisnis sih aku selalu yang paling dalam konteksnya kayak Mazuta Group ya, High Output Management sih. Team Growth
Itu salah satu CEO-nya Intel dulu kalau nggak salah, yang salah satu yang bikin Intel itu terkenal. Menarik banget sih, maksudnya dalam konteks bahwa ada sekian banyak hal yang kalian harus lakukan untuk menjadikan kalian punya perusahaan itu kayak roda. Yeah. Karena pada umumnya orang merasa, Gus, gue kan udah ada to-do list, tapi kan to-do list itu belum tentu jadi sesuatu yang kalian bisa sharing ke kiri. Jadi dia memastikan gimana caranya to-do list kalian jadi suatu sistem yang untuk bisa digeser ke kiri. Jadi semua itu jadi kayak assembly line. Oke. Nggak cuma harus lu stop di lu gitu ya. Iya. Okay. Dorong bolanya itu kan yang susah kan. Next gitu. Oke, tadi ada anti-fragile, how to live your life, sama team growth. Yeah. Kalau yang dari buku pertama, stres apa yang menurut kamu gede banget yang kamu mind shift, oh ternyata gua twist and then outputnya malah plus banget nih. Pengalaman pribadi apa tuh? Kayak ngobrol sama psikolog ya. Ini background psikolog ya. Kalau dikontekskan ke bisnis, aku kan yang punya usaha sendiri namanya LNK.id, Linkit. Itu stres yang cukup signifikan lah. Di dalam konteks bahwa 2-3 tahun pertama, bahkan 3 tahun pertama, 2021-2024 mungkin pertama kali mendapat suatu tanjakan. Banyak peran antagonisnya. Oh ya? Ya. Yeah. How? Why? Karena kan kalau kita pakai topi investor ya, atau topi pebisnis secara makro, pasti kan ngeliat, nih industri paling berapa gede sih? Kayak berapa banyak sih orang mau jualan barang-barangnya sendiri, ya kan? Apalagi waktu itu kita khusus ke e-book kan, walaupun sekarang udah produk fisik gitu. Ya orang masih berasa kayak seberapa gede gitu, paling berapa sih? 150M punya perusahaan, that's it gitu kan ya. Dan menuju ke sana pun susah gitu kan. Terus banyak juga dinamika terhadap peran antagonis di dalam satu grup. Itu kan bikin orang yang harusnya punya partner untuk bertektokan, untuk cari optimismenya yang rasional, tapi malah jadi negatif, skeptis. Itu kan mengecilkan kan. Tapi akhirnya mungkin pakai ego dikit, di mana aku lupa dan nggak ada yang percaya, I'll show you guys gitu. Jadi ya, aku beri komentar ya itu stres aku bisa twist kayak okay, I'll say less, kayak lu pada nggak usah ikutan, gue kerjain sendiri gitu. Okay, I show how it's done. Ya walaupun agak hoki ya sih ya. Sekarang mendadak jadi kayak gini ya. Tapi Linkit ini berarti kalau tadi Agus bilang ada peran antagonis dan protagonisnya gitu ya. Menurut kau kan tergantung 6-9. Ada yang menurut lo itu 6, menurut dia 9. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Cuman apakah risk ini semua pada mau ngambil atau yang gila Agus doang nih, which is gila dan jenius itu kan tipis banget gitu ya. Seperti Naive dan Brave itu dikit banget tipisnya gitu. Nah berarti di Linkit ini sebenarnya berapa orang nih? Berapa tim nih dulu? Kalau ditanya pertama kali banget berdua. Oh berdua, okay. Terus habis itu, bertiga. Habis itu yang satu pasif banget. Terus, dua pasif banget. Tapi habis itu mendadak terlihat kita itu punya suatu titik terang, datang lagi yang lain. Nah, datang lain lagi, terus coba eksekusi sesuai dengan titik terang tersebut, tapi titik terang tersebut ternyata nggak pernah terjadi. Oh, oke. Okay. Nah, itu kan bikin semua kan mentalnya drop lah ya. Mungkin mental ekstrim ya, more like enthusiasm. Kayak antusiasnya kayak, ternyata nggak seindah yang aku janjikan. Iya kan, kayaknya nggak segampang itu kan. Dimana itu umum ya buat bisnis kan. Yes. Di sini mungkin kalau misalkan podcast bisnis kan masih tahu ya, maksudnya pertama kali kita ngobrol sama orang, pas ketemu awal kan kayak, woi kita bakal A B C D F G ya kan. Gitu ada hurdle kan kayak, aduh gitu kan, kayak WhatsApp grup makin lama makin sepi kan. Tapi lu bayangin, kita sebagai businessman ya, bayangin lu di startnya aja lu nggak passionate atau lu nggak crazy, lu nggak punya 100 idea, yang terjadi berapa gitu. Kita semua tahu kita punya 100 idea. Oke. Yang outputnya mungkin nanti yang kejadian 2. Tapi bayangin kalau lu cuma punya 2. Berapa outputnya kan? Bisa-bisa 0 gitu. Jadi kita actually we're not crazy, we're doing probability kan. Bisa. Semua serap semua and then make ini kemungkinan nggak jalan itu bukan sesuatu yang minus, tapi kita proof yang mana yang jalan gitu. Yang nggak jalan pun ntar kita store kapan jalannya baru kita keluarin lagi gitu kan sebenarnya kan. Oke, jadi Linkit itu dulu pertamanya Agus kepingin bikin untuk e-book gitu ya. Kita ngomong bahasa internal kita website builder. Karena tadi kan kreator mikro kecil menengah, kita coba double klik kira-kira apa sih yang orang-orang ini butuhkan. Karena sebelum itu udah punya pengalaman bikin suatu produk software juga, cuma idealismenya
Agus Leo doang nih. Hmm. Kayak seakan-akan kayak semua orang kalau misalkan travel kayak butuh suatu aplikasi yang bisa taruh itinerary-nya deh. Oke. Karena kan menjaga dinamika buat nggak ada drama kan. Iya. Harusnya make sense. Terus cek di negara maju ada gitu kan. Pas coba di Indonesia ternyata orang kagak peduli. Orang lebih peduli sama Google Docs. Yeah. Orang peduli sama WA Group. That's it gitu kan. Yeah. Ada drama ya drama aja gitu kan. Split bill. Part of the vacation actually. Mungkin buat mereka itu variabel yang nggak usah dimonetize gitu kan. Yeah. Variabel yang gua nggak butuh tuker duit gitu kan di sana kan. Jadi pas kita udah punya pengalaman itu, kita mikirin nih kira-kira apa yang produk yang benar-benar pasti mereka butuh. Jangan yang cuma idealismenya yang the 1% doang yang butuh. Yeah. Nah, di situ pikir the majority kita lihat kreator itu butuh link di bio. Okay. Link di bio waktu itu yang paling terkenal namanya Linktree. Linktree, ada Bitly, ada banyak ya sebenarnya. Bitly itu shortener URL, tapi kurang lebih sama lah ya. Tapi ya ada Linktree tersebut. Nah, terus kita mikir apa yang bikin kita beda, ya kan? Oh ternyata Linktree pada zaman itu kagak ada monetisasinya. Jadi Linktree itu benar-benar cuma agregator link doang. Yeah. Nah terus akhirnya kita twist deh. Ya udah deh, gimana kalau misalnya Linktree bisa jualan? Jadi fokusnya di sana. Kalau misalnya ngomongin awal banget deh. Okay, which is ternyata geniusnya dan slash agak gila ini terjadi gitu ya? Di 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian baru terjadi benar ya. Tapi lumayan unik nih. S1-nya tadi kan ekonomi, S2-nya hospitality. Tapi pengen kejar di hospitality tapi backgroundnya international business. Oh, international business. Tapi yang dikerjain sekarang malah IT. Kalau yang on the ground, yes, IT. Gimana tuh? Karena you merasa, IT itu actually juga cuman ya bukan restoran, ada yang masak, tetap ada bisnisnya gitu kan. So you're the business guy, and then you join sama orang IT gitu. Atau gimana? Maksud pertama kali link itu terjadi? Yes. Pertama kali link itu terjadi, am I the business guy? Ya, fair. Gitu ya. Jadi ada partnernya sebenarnya lebih tech kan. Ya, ada lebih kopinya fokus, gitu ya. Di sini lebih marketing fokus, ketemu di tengah produk fokus I ini. see. Gimana tuh jalanin Linkit pertama kali? Pas ngomong idealisme nyari investment. Yeah. Tapi ternyata nggak terjadi investmentnya. Yeah. Terus akhirnya yang menjadikan diri studi kasus. Yeah. Karena kalau misalkan ya layaknya semua orang yang mungkin terbelakang akademisnya baca buku kan. Yeah. Baca buku ternyata setiap kali ngomongin startup yang paling peduli ada CAC sama LTV. Customer acquisition cost sama lifetime value. Yeah. Sebenarnya kalau kita makro kan di bisnis umum juga pada gitu lah. Dimana lu seberapa mahal lu datengin orang kalau punya bisnis dan customer journey-nya sampai akhirnya lifetime-nya habis berapa lama gitu kan ya. Sebenarnya kan bisnis pada umumnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di tech jargonnya itu CAC sama LTV gitu loh. Jadi pas lagi kita cek CAC kita mahal gitu loh. Karena kan pikirnya dulu kan yaudah ini pasti dapat investment lah, kita coba burning money diri sendiri, duit sendiri. Iya. Yang pikir yaudah cobalah gitu kan. Tapi ternyata produk doang gak cukup kan. Kita kan dulu kan pemikiran kayak Tesla tuh gak ada marketing bos. Kan mikir mentah-mentah gitu aja kan. Tapi gak tahu kan ternyata kita gak sepinter Elon Musk kan. Terus ya sambil berjalan baru sadar kita kayaknya gak sepinter Elon Musk. Baru mikir lah jadi mau kayak gimana. Terus ya pas lagi ngobrol-ngobrol, pas lihat-lihat, ternyata industrinya itu memang kalau ngomongin CAC terendahnya adalah bikin kita jadi studi kasus pertama dulu. Gitu. Jadi si Agus jualan apa tuh dulu? Karena punya background fotografer, karena orang itu udah Agus Leo Halim itu terasosiasikan dengan fotografer di media sosial di zaman dahulu. Jualan preset dulu. Nah, dapat use case-nya. Terus sambil ngemeng-ngemeng lah, ada ini, ada ini. Terus akhirnya orang tahu dan ya the rest is history. So people, mau dong kayak Agus dong bisa jualan ini gitu ya? Benar. Karena waktu itu ngelebarnya karena ya bisnis kok pada umumnya kan kalau misalkan nggak bisa main retail, main B2B ya. Pada umumnya ya. I think maksudnya also the same kan. Dimana pertama tuh sebenarnya cobain B2B dulu. Itu apa ya? Ya semua bisnis pasti sama lah. Ya rasanya ketok pintu, kasih deck, ngobrol, terus ditolak gitu kan. Udah enak sampai akhirnya ya udah mau gak mau kayak harus gue sendiri lah gitu. Gua lagi gitu. Tapi menarik loh. Menarik banget. Jadi kalau kita lihat seorang fotografi terus merasa dibeli, dari dibeli tuh triggernya gimana kalau misalnya dapat customer lain dari mana ya? Dari Linkit aja. Semua orang juga bisa kayak gue loh, bisa dibeli loh. Yep. People have to know kalau your exist ada tempat untuk belinya, ya belinya di sini gitu. Yep. Jadi dibeli itu udah trigger kamu untuk nextnya digedein kayak gimana gitu ya. Ya suatu core memory yang nanti 2020 akhirnya kabel juga nih core memorinya gitu. Kayak make sense kayak semua orang tuh. Karena kalau kita lihat ya, yang benar-benar jadi observasi di industri kreatif ini ya, platform kan comes and go ya. Pad, MySpace, segala macam kan comes and go kan ya. Tapi kayaknya dari zaman dahulu bahala, semua orang tuh peduli sama websitenya sendiri.
Kayak mereka tuh mau personal website gitu. Mm-mm. So I think that's a good bet gitu, dimana orang-orang tuh punya suatu engine untuk bikin websitenya sendiri gitu. Ya, mau channelnya ganti, yang penting rumahnya sama terus gitu ya. Exactly. I Karena see. kita argue kayak semua orang harusnya makin lama makin tahu. Kayak lagi di sini di bisnis lah ya. Nggak tahu Mas Duta mau komen atau kagak. Tapi lingkarannya gua itu atau aku itu pas lagi ngobrol sama kiri sama kanan, terkesan kan hijau, oranye sama hitam nih lagi banyakin platform fee. Ya. Mereka lagi mikir apakah might as well gue bikin konten abis itu larin ke hijau, nggak mendingan ke website gue sendiri ya gitu. Ya. Terus udah main strategi. Oh ya udah kalau gitu yang new arrival ke website gue sendiri. Ya. Kalau misalkan yang udah stok mati atau mau sell through aja, baru yang Di sono. Ya nggak tahu bener salah ya. Tapi maksudnya kalau misalkan itu bener-bener plek-plek ini tren yang jadi akhirnya bukan tren lagi tapi udah mature, ya that's where the personal website builder comes in. Ya. Mau warna apapun ya, website kamu tuh masih penting banget. Rumahnya kamu website pribadi ya. Website pribadi penting banget. Oke, that's tadi kita booksnya Agus yang nomor 1. Kalau how to live a life. So how you live your life? Ini bukan psikologi. Sebenarnya kalau kita bilang ya Agus ya, tadi kan Agus sempat bilang ini kayak podcast psikologi gitu. Tapi actually when you see business, it's actually about psychology. Gitu kan? Kalau kamu tahu how your customer, your tim kamu berpikir, and then you know gimana caranya, oh mereka berpikirnya kayak gini, gue berpikir kayak gini, how then we float above it, gimana nih sama-sama ketemu nih. So actually it's all about psychology, right? Nah, how to live your life. Ya, how to live life-nya si Derek Sivers, dia sih ngelebar terhadap, dia bilang bahwa no such thing as sunk cost. Sunk cost itu kalau misalnya nggak ada yang tahu, basically adalah biaya tenggelam. Dimana di bisnis ada suatu biaya yang udah terkeluar, ya udah pasti nggak bisa balik lagi aja. Kita bilang ini sunk cost-nya kita gitu kan. Nah jadi lu harus bisa ngelihat di mana semua keputusan hidup lu itu, lu jangan pikirin sunk cost-nya, justru ignore sunk cost. Justru sunk cost itu yang bikin lu berpikir kayak seakan-akan kayak aduh sayang dong. Kayak gitu kan ya. Mungkin di sini kalau misalnya nggak paham, mungkin dalam konteks percintaan tuh paling sering tuh. Gue udah pacaran 7 tahun, masa nggak nikah-nikah? Tambah gitu. Mengurangi rasa hormat ya kayak yang udah pacaran 7 tahun ya. Sindir kan lo, sindir kan. Tambah mengurangi rasa hormat ya. Tapi mikirnya adalah lu harusnya optimalisasi untuk lu punya opportunity. Jadi hal seperti itu yang jadi apa ya, kecantol lah di otak gitu, kayak gimana caranya ambil decision yang sunk cost-nya itu bukan kontribusi terbesar gitu. Karena pada umumnya orang tuh langsung mikirnya sunk cost-nya itu udah paling gede gitu. Jadi udah langsung blindside terhadap upside-nya apa aja sih. Gue gak peduli gitu, sunk cost gue udah gede gitu kan. Padahal seharusnya itu bukan jadi salah satu faktor untuk kamu mikirin next-nya gitu ya, sunk cost-nya ya. Iya, karena dia agak random sih, atau lebih agak cobain ada akademisin dikit, namanya expected value. Kan ada probabilitas tambah bebannya berapa banyak kan. Kalau misalkan probabilitasnya rendah tapi probabilitasnya gede, bebannya kecil, atau probabilitasnya kecil bebannya gede. Nah itu kan harus diukur kan gitu. Sunk cost yang kamu hapuskan apa? Yang lu baru, oh gila gue selama ini, apakah percintaan itu tadi? Ini sebenarnya ngupik-ngupik sendiri sedikit nih. Retail baju sih, retail baju sunk cost-nya aku sih. Itu biaya tenggelam. Kalau misalkan aku dulu pasti punya ego untuk tetap coba jalanin, mungkin ya perusahaan teknologi yang pernah terjadi sih. Oh dulu sempat kerja retail baju juga? Retail baju pas lagi di industri padat karya kan, lihat nih ada opportunity, oh ternyata di Indonesia belum ada yang main seperti ini. Terus cobain deh bikin. Terus jalan 3-4 tahun, terus ya kita pikir karena nggak ada yang tanda kutip bener-bener hands on banget, nggak ada orang operasionalnya, ya aku ambil keputusan bertutup. Why not Agus aja yang jadi operasionalnya? Lu. Itu ngelebar ya, ini gak tahu fair atau enggak ya. Nanti justru ini mungkin fungsinya kita podcast ya. Gak tahu di Mazuta ya. Aku berani klaim setiap business owner ada 3 pilihan. Antara advisory yang kadang-kadang muncul gak muncul juga pelut setan. Ada yang hands on, lu at least reporting weekly, atau yang hands on, atau yang on the ground, lu tiap hari lu pastiin terjadi. Nah di konteksnya aku itu, menurut aku semua kayak industri fashion, industri F&B, tambah mengurangi rasa hormat, yang paling gede porsinya sahamnya harus yang on the ground. Yes, pasti. Karena emang se-high maintenance itu. Apalagi, nggak tahu mungkin Mas Duta juga sama, karena kan kita ngomongin stok segala macam, kartu stok amit-amit ada yang hilang, logistik kiri kanan. Sistem sih udah sistem. Udah aman. Udah aman ya. Oke, tapi buat aku itu masih problem lah. Di zaman itu dimana aku berasa ngomongin kartu stok, penjualan nggak terkirim segala macam, kayak dinamika high maintenance bisnisnya tuh terlalu banyak gitu.
Hasil aku ngeliat profilnya kayak aku lebih cocok advisory. Ya akhirnya depending kalau bisnis itu. Yeah. Tapi aku berasa lebih cocok kalau misalkan aku yang bener on the ground itu bisnis yang low maintenance. Which is yang sekarang. Aku klaim sih dibandingkan yang dulu-dulu. Iya, apa namanya, yang butuh barang segala macam, jelasnya industri software lebih low maintenance lah ya. Yeah. Walaupun ada yang argue tetap harus aktif, tapi maksudnya dalam konteks dibandingkan ya. Dibandingkan. Oke, berarti dulu sempat ini orang pengalamannya banyak banget ya. Sempat jualan jualan baju iya, jualan lampu iya gitu kan. Iya, jualan roti pernah. Jualan roti pernah. Apa aja sih? Nggak usah. Sedih banget tuh jadi. Tapi itu pending project yang masih punya aspirasi sih, FYI. Oke. Roti ini kenapa lu nyobain F&B gitu? Jadi dulu itu dengan naifnya ketemu suatu koneksi. Yeah. Pertama ada yang nawarin lingkaran lah, kayak ini gue pengen scale nih bisnis gue nih susu kacang gitu kan. Terus lihat susu kacang gitu kan, menarik sih. Terus aku lihat kan kayak shelf life-nya cuma dalam waktu 2-3 hari kan. Kok kayak capek kerja. Terus akhirnya mikir lagi, abis itu ketemu ada koneksi yang kasih tahu, ini gue bisa nih bikin makanan yang bisa dalam konteks sebulan masih bisa enggak deh, seminggu atau 2 minggu deh, lupa deh rotinya. Terus ya udah akhirnya mau coba itu kan. Terus pas lagi mau cobain, ternyata ya anak muda pada umumnya tahu ternyata susahnya ampun-ampun. Terus ya akhirnya ya kita pendingkan. Oke, pendingkan karena siapa tahu ya besok-besok You'll never know. Oke, roti, baju, susu kacang, lampu, apalagi nih Gus? Gue pengen tahu nih orang. Ya service base banyak sih, tapi maksudnya service base kan apa ya? Mungkin yang bikin akhirnya aku jadi kebayang kayak semua bisnis itu punya curve-nya gitu. Kayak misalkan tamu mengurangi harus hormat, kayak yang tadi yang logistik heavy, itu pada umumnya itu kayak tangga. Karena kan oke nih kita cuma jualan duar, terus stagnan dulu duar karena seasonal. Aku asumsi harusnya elektronik juga sama, pasti ada seasonnya kan. Ada seasonnya, yes. Kan? Nah jadi itu yang pertama tuh, curve yang pertama. Terus ada curve yang sifatnya itu bisa linear terus. Ini service base nih. Yang paling enak nih, kayak tanda kutip udah nggak butuh modal gede, tapi tanda kutip lu jadi budak kayak ngomong kasarnya ya. Atau enggak yang sifatnya itu jualan info produk duar tapi plateau, ya kan, plateaunya cepet gitu kan, karena kan tadi poinnya kan information kan ada di mana-mana kan gitu kan. Tapi begitu itu cepet banget naiknya. Atau yang kayak industri software yang sifatnya J curve, awal-awal cash flow-nya rendah, mendadak ada suatu titik kau nyampe ke titik tersebut baru kalau itu big if ya. Jadi pas ngeliat itu sih jadi langsung kebayang sih, setiap kali ada orang ngobrol kayak memberikan aku privilege untuk masuk ke bisnisnya dia, ini yang mana sih gitu loh. Gitu. Karena kan margin bisa tebal gitu, tapi kalau misalnya nggak pernah nyampe sana kan konyol juga gitu kan. Berarti setelah kamu tahu curve itu kamu nyobain semua curve udah kamu cobain tuh berarti? Aku klaim udah 4 biji tuh, yang nggak tahu ada curve lain ya. 4 biji yang kamu cobain dan kamu merasa yang paling cocok yang gini? Yang on the ground ya. Yang on the ground. Menarik. Nah, kalau buku ketiga Team Growth, apa nih yang kamu dapat banget? Ya balik ke sistem sih, maksudnya mungkin di sini kayak terkesan kayak suatu jargon yang orang berasa iya gue ada sistem kok gitu ya. Tapi menurut aku kalau misalnya ada sistem atau enggak bisa dinilai dari kalau misalkan orang itu kita sebagai business owner, kalau misalkan nggak ada di kita punya perusahaan, masih gerak gak? Itu menurut aku beneran sistem tuh. Kalau misalkan kalian klaim ada sistem tapi kalian ada di sana, sebenarnya nggak ada sistem gitu. Oke Gus, terus kalau gitu konkretinnya gimana? Ya ada reportingnya nih. Kayak ekstrimnya apa sih? Mungkin bisa lebih konkret lagi. Kita mungkin yang paling umum kita ngomong sales. Lu hari ini telepon berapa banyak orang? B2B kan? 100 orang pak. Oke, berapa banyak yang akhirnya kasih kamu quotation? Kamu udah berapa banyak? 20 orang pak. Oke, 20 orang ini udah sampai mana quotationnya? Udah di ngomong purchasing atau kagak? Itu kan semua bisa diukur kan? Atau enggak yang paling umum lagi CS, customer support, ya kan? Inquiry masuk berapa banyak? Oh ada 1000 orang pak. Oke, masalahnya dikategorikan ada apa aja? A, B, C, D, F, G. Nah jadinya kalau misalkan kita bisa mengkuantifikasi ini semua, kalian udah tahu konkretnya apa, itu baru kalian ada sistem. Pada umumnya orang tuh ngomong ada sistem itu, ada orangnya. The people is the system, which is itu sangat sorry to say kurang bisa diandalkan ya, kurang aman ya. Coba kan? Elaborasi. Kenapa? Iya kan? Contohnya gini, aku sempat pernah satu konten aku lihat ada yang bilang if you have a super team, you're doomed, man. If you have a super team, you're doomed. Kenapa? Karena bayangin kalau misalnya lu punya satu tim yang bisa masak burger gitu ya.
wih karena tim gue ini pintar semua, burgernya tuh enak-enak semua gitu. Tapi lu bayangin ada bisnis A yang seperti tadi, ada bisnis B yang McD punya sistem. Ini nggak peduli anak 17 tahun, 18 tahun masuk nggak pernah pegang sutil, itu outputnya pasti sama. Walaupun nilainya nggak seperti yang toko A tadi ya. Yang tadi toko A the burgers like maybe 10 out of 10 gitu. Tapi yang McD 7, 6, it's okay. Tapi siapapun yang masuk keluarnya tetap sama. So which one yang kamu mau? Apakah kamu mau sistem yang kamu bilang sistem tadi di A, atau yang kayak McD nih mendingan? Nah waktu itu aku mikir, yang benar yang mana ya? Oke. Apa ya, kayak apa A atau B gitu. When I talk this with my husband, actually aku sama husband tuh lumayan aneh gitu. Kita tuh kayak satu entity tapi yang dipisah dua gitu. Jadi setiap kali kita berpikir, jadi we're not husband and wife, kita tuh lebih kayak partner kerja yang yaudah nikah yuk gitu. Itu lucu banget. Jadi kalau kita dalam tanda kutip pacaran gitu ya. Lucunya kalau kita pacaran gitu ya. Kemarin kita ke Jepang gitu kan sama anak-anak main, mereka lagi main snow. Kita duduk-duduk gitu. Yang kita obrolin adalah bukan lu cinta gue nggak sih, itu enggak, tapi kayak Jepang ini kayak doomnya kapan ya? Their technology is already going down. Their mobil udah enggak gitu kan. Kamera di sini mau dibeli semua gitu kan. Sony Bravia dibeli sama TCL. Oh ya, really? Ya. Terus kira-kira apa lagi nih gitu yang dibeli? So then how Japan will thrive in economy lagi gitu. Kita nggak ngomongin thrive deh. How they survive even. Nah ngomongnya kita tuh kayak gitu. Working partner discussion kan. Iya. Jadi we find it very romantic in a way gitu. That's my gitu kan kasarnya. Harusnya gitu. Nah, waktu kita ngomongin tentang yang tadi toko A dan toko B tuh, my husband bilang kayak gini. Kita harus toko B. Tapi itu toko B kalau misalnya seperti itu outputnya kan standar semua sama. Tapi when you want to tambah plus, kamu harus punya tim A juga. Jadi tim A dan tim B kamu semua harus sama-sama punya. Tim B how to run the business smoothly, kita harus punya. Tim A yang lihat sistem ini gimana cara diimprove ya. What's next ya. Jadi kita harus punya dua-duanya nih. Bukan tim A-nya gitu. Jangan lu dan gua karena otak kita terbatas, men. Kita harus punya teman-teman tim A yang freakingly smart, yang kayak, Pak ini caranya ya, sistem kita ini harusnya diginiin Pak. Ini udah nggak bisa pakai. Nah, akhirnya kita bentuklah itu sekarang. Dari tim A dan tim B kita sama-sama punya gitu. Nah, kalau dari Agus gimana? Yang sama di tim Growth kurang lebih dia ngomong tuh pada umumnya itu kesalahan orang tuh karena pengen kualitasnya tuh 120%. Yes. Apalagi kita dari contoh F&B itu paling generik lah ya, dimana F&B pengen masak gua paling enak, tapi nggak bisa dimultiplikasi ke orang sebelah kan. Itu paling umum lah kan. Jadi kalau misalkan aku punya gaya di perusahaan aku prefer 70% tapi sama terus. Dibanding 120% mendadak 30%. 150% mendadak 10%. Nggak ketebak kan, variabelnya terlalu banyak gitu kan. Karena kan kalau misalnya ngomong bener bisnis, walaupun ini terkesan kayak seakan-akan bis mandat banget ya, tapi kita kan justru menurunkan probabilitas untuk mendapatkan output yang sama terus. Itu fungsi kita ada di dunia bisnis kan. Dimana kita masuk ke suatu assembly line, kita turunkan probabilitas ada resiko variabel-variabel aneh-aneh ini untuk pastikan ini barangnya terjadi kan. Jadi aku sih lebih condong ke yang kayak McD. Tapi kalau misalnya ngomongin sisi serunya untuk diobrolin lagi terhadap yang sisi seperti ini, menurut aku susah dibuat dalam konteks divisi yang sama persis. Ya, pasti beda-beda ya. Iya. Karena di sini bisanya harusnya gini, yang sini yang gini gitu ya. Karena sebelah sana udah pasti punya antipati. You don't know what you're doing, buddy. Apalagi kalau misalkan udah ada lanyard terusan konsultan, wah udah fair. I don't care gitu kan. Jadi lebih condong bikin itu divisi baru. Bikin contoh kalau misalkan ngomongin assembly line lagi, mendingan line baru. Build dari scratch di kiri kananin gitu. Buat akhirnya sebelah sini yang udah established duluan, ngeliat sini ternyata emang itu, akhirnya udah ada hasilnya. Gue percaya lah sama dia gitu kan. Karena kalau misalkan dari awal ke sini, to my experience kayak susah banget gitu. Karena pernah ada privilege ngelihat suatu assembly line yang biasanya udah cuma sodor-sodorin baju doang gitu kan, manset segala macem, sebelah kiri udah pakai mesin. Itu awal-awal orang-orang nggak percaya gitu. Tapi begitu udah ada use case-nya, baru mereka bisa, ternyata bisa lebih cepat ya gitu. I see. Menarik. Nah, tadi kalau kita bilang linkit gitu ya, ini kan semua orang bisa jualan di situ. Terus kita ngomongin tentang konten kreator yang mikro dan menengah supaya mereka bisa jualan gitu.
Tapi kan sekarang semua bisa AI ya. Hmm. Kalau kita bilang preset deh gitu zaman dulu ya. Itu mereka tinggal sekarang cemplungin aja, aku maunya kayak gini nih contohnya, jadiin gitu, dapat. Menurut kamu masih ada nafasnya nggak nih? Iya, justru itu mungkin otak aku agak konslet ya, karena aku punya North Star atau aku punya referensi industri buku gitu. Tapi buku kita bisa bikin di AI juga. Bener, tapi nggak mati-mati kan. Iya juga sih. Maksudnya siapa tahu orang ngomong gitu kan, kayak ini saturated lah gitu kan ya. So mikir gitu kan, kayak ada gak sih mereka punya substance-nya gitu. Substance-nya adalah karena semua orang main gitu. Semua orang main itu bukannya bikin bagus industrinya ya. Maksudnya nggak lihat posisi negatifnya gitu. Kayak justru industri makin banyak dong gitu kan, makin established gitu kan ya. Jadi aku pengen coba kasih jawaban yang lebih insightful, tapi nggak ada jawaban lain selain karena aku punya North Star buku dan information, itu kan information kan, konten kan, masih hidup sampai sekarang, kayaknya nggak mungkin mati deh ada AI juga gitu. AI itu if anything membuat industri makin cepat. Dan if anything malah accelerate the information industry makin eksponensial lagi. So I might be biased, but that's where I'm standing. Tapi as a customer, ya kan, aku sering beli buku di tempat lo nih ya. Yes, jawabannya sebenarnya sama. Yang dijawab sama AI, kalau misalnya kapan hari itu aku sempat beli bukunya Alodita. Nah nice. Dia kan beli bukunya dia yang tentang ini journaling gitu kan. Setelah aku beli bukunya, aku merasa very helpful gitu. Terus aku coba tanya sama Gemini gitu kan. Aku punya problem ini, kira-kira jawabannya sama apa enggak gitu. Actually jawabannya sama. Cuman menurut aku karena ada trust sama Aloditanya dan aku merasa she's been yang aku jalanin dia udah. Jadi kayak merasa ada sesuatu yang beda gitu. Walaupun mungkin dia bikin mungkin ya seperti yang Gus bilang pakai AI ya itu tools itu tools yang cuman accelerate the hasil gitu. Tapi touch manusianya juga sama, nggak bisa dihilangin sih. Nggak bisa. Justru itu nge-amplified bahwa semakin besar industrinya, potensi industrinya, karena orang tuh butuh brandnya. Karena saat informasi semua komoditas, yang orang peduli apa sih? Packagingnya. Namanya siapa sih? Autornya siapa sih? Karena kita ngomong kasarnya, kita ngomongin buku marketing. Sekian banyak ada buku marketing di luar sana. Kenapa gue harus peduli sama Philip Kotler? Kenapa gue harus peduli sama Seth Godin? Itu kan pertanyaan yang kita pikirin kan. Kayak kenapa gue harus peduli sama Dale Carnegie? Why? Nah, I think itu justru mengamplifikasikan bahwa berarti semakin besar industrinya. Sebenarnya packagingnya, kita bilang isinya kurang lebih sama lah ya. Cuman di refreshnya beda, kena ke personal kitanya beda gitu. Itu yang pentingnya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat penulis ya. Ya. Tapi jujur sih, aku juga baca buku ya. Kayaknya ini pernah topik ini pernah gue temuin deh di buku ini. Ini pernah deh di buku ini. Ya sama-sama. Cuma diginiin aja kan. Iya, agak beda. Which is I think it's bukannya halah ternyata gini-gini doang. Enggak juga. Tapi kayak bisa ya satu ide nancep ke gue karena dia pakai cara ini instead of cara itu gitu. Nah itu menarik banget. Ya itu ngelebar sih, maksudnya kayak contoh aku dulu baca buku The Fast Millionaire, The Millionaire Fast Lane. Awal-awal nggak kena. Kayak just another, gue tahu ada trotoar, ada jalur lambat, ada jalur tol gitu kan ya. Tapi begitu makin banyak jam terbang ya, mendadak trigger. Itu buku bagus sih. Baru dapat nih sekarang. Dulu pas lagi 20-an baca ini karena nggak punya jalur cepatnya, kayak berasa give a damn gitu kan. Kayak I just wanna made it gitu kan. Kayak kasih tau gue cara cepatnya gimana gitu kan. Tapi begitu sekarang udah punya jam terbang ya, itu kayak gue ambil lagi deh. Baca lagi deh. Baru insightful. Beda. Jadi maksudnya ke poinnya adalah kadang-kadang tuh buku yang kita baca itu karena salah timingnya aja. Salah timingnya, betul. Betul banget. Nah ini ya tadi kalau kita lihat Agus Leo nih ya, semua curve lu jalanin ini. Claim, self-proclaim ya guys. Iya, gak apa-apa gitu kan. Terus kategori kerjaan yang dikerjain juga lumayan nggak similar gitu ya. Misalnya orang roti ntar bikinnya kafe, habis kafe ntar bikinnya beverage gitu. Tapi lu dari roti ke baju ke lampu, lu susu kacang lu sekarang kayak kemana-mana gitu. So I think you see business like a game, kayak seru aja. Gue nggak peduli packaging apa, yang penting gue seru aja, gue pengen ngerasain gitu. Otak aku konslet, aku pengen punya suatu holding atau suatu brand yang punya vertikal tersebut menuju ke satu titik yang sama sih. Kalau sekarang satu titik yang samanya tuh apa?
Ya contoh dalam konteks link aja lah ya. Dalam Ya. konteks link kan link dipikir orang-orang cuma website builder. Ya. Tapi kita ada media juga. Oke. Kita ada fulfillment service juga. Oh ada aku baru tahu. Fulfillment. Terus apa lagi nih? Ya jangan kasih semua dong. Nggak mau jualan kan kita. Kan bisa sekalian jualan kita ini. Oke, menarik. Berarti ini ya akan jadi semua titiknya mengarah ke besarnya itu tadi yang akan Agus cari ya. Iya, karena ya ini ngelebar lagi. Maksudnya harusnya bisnis juga nggak tahu dari sisi Mas Duta setuju gak? Maksudnya ngomong pada ya bisnis itu ada shelf life. Yes. Maksudnya we'll never know. Kayak walaupun software terkesan lebih futuristic ya, tapi kan belum tentu juga. belum tentu juga AI kan. Iya kan. Friendster hilang. Iya kan. Jadi pasti ada shelf life. Terus gimana cara memastikan kita punya shelf life itu kalau kenapa-napa kita bisa ada something to pivot to kan. Itu kenapa aku punya, walaupun mungkin ada bercandain ya, aku punya suatu respect ke Bukalapak, ke dia punya manajemen. Maksudnya dia berasa, you know what, gue gak bisa bersaing sama kiri kanan, gue pivot aja ke lapak gamingnya gue. I think it's a great pivoting produk gitu. Kalau tadi kita bilang tentang buku, kita bilang tentang bisnis, aku sendiri kan juga sering di konten, aku sering lihat kan, ini loh guys, cara berpikir tuh gini, gitu kan. Menurut kamu pasti bedain orang yang, ada yang kita bilang suksesnya adalah kita ukur secara uang gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Menurut kamu, apakah kalau kita, lu ngikutin ini gak? Profesor Chiang gak? Profesor Chiang kan bilangnya, because it's the system that makes us poor and rich. Tapi menurut Agus Leo, apakah it's the system or it's individual or it's actually very complex? Dan ya Profesor Chang, lu gak pernah ke Indonesia atau mungkin udah pernah ke Indonesia dan lu lihat, oh ini Indonesia mah faktornya banyak gitu. Jadi suruh argue sama Profesor Chang nih. Iya boleh nih Profesor, ntar kita datengin deh Amin. Kalau ngomongin duit ya, harus ada baseline dulu sih. Kalau misalkan dalam konteks double digit di Indonesia, menurut aku sih harusnya semua orang punya kesempatan sama. Double digit ya. Kalau lu udah di double digit, kesempatan lu seharusnya sama. Iya. Tapi emang kalau misalkan fokus ke 3 digit ke atas, menurut aku variabelnya banyak lah. Jadi kalau ditanya sistemnya atau apa, harus pikirin gini aja. Sekarang kalian tuh mau mainnya itu menuju ke triple digit, kalian tuh mau nuker waktu terus sama uang tuh sebenarnya bisa juga loh. Dari kalian punya keterampilan, dari kalian punya networking segala macam, sebenarnya bisa ke triple digit gitu loh. Atau kalian prefer ngambil probabilitasnya kecil, tapi siapa tahu udah triple digit, eksponensial ke 4 digit, eksponensial ke 5 digit gitu kan. Jadi kalau ditanya sistemnya atau gimana sih, aku beri komentar sih, sistemnya sih udah ke-build untuk semua orang itu bisa ke double digit gitu. Jadi contoh seru-seruan aja, Ferrari di mata Tia itu apa? Mobil buat cowok-cowok yang mau peacocking. Status sosial. Iya, status sosial. Jadi kalian tuh harus lihat benda itu ada sekian banyak dimensi. Jadi definisi sistem itu adalah, nggak tahu nih, kalian tuh udah di brainwash sampai kalian nggak bisa ngeliat benda itu 4 dimensi ya? I see. Lu ngeliatnya cuma dari sini, bukan dari sisi yang lainnya. Iya, kalau misalkan kalian udah itu ya berarti itu sistem yang salah. I see. Tapi aku argue harusnya itu cara berpikir lagi gitu ya. Menurut aku harusnya bisa diedukasikan ke semua orang. Cuma orang tuh punya self-serving biasnya kayak seakan-akan enggak gitu. Pokoknya gue udah nggak bisa kemana-mana gitu. Itu udah susah tuh. Dimana kan kita ngomong pada kita di sini kan kena AC segala macam, susah ngomong di sini ya. Tapi maksudnya kalau misalnya orang yang denger ini bisa ke-trigger aja. Oh ternyata gue juga mampu ya bikin ini jadi 4 dimensi ya. Itu beda sih. You've done that? Oh iya no. Contoh yang paling gede banget yang ternyata gue selama ini cuma lihat dari satu sisi, itu apa? Oh yang media lah. Media kita pikir cuma acquisition cost doang. Oh ternyata enggak loh. Ini bisa jadi kita punya net positive cash flow juga. Gimana tuh? Jelasin. Jadi ini dapurnya gila banget ya. LinkedIn itu kan punya divisi medianya. Divisi medianya pikirnya cuma buat LinkedIn Talk. Tapi begitu ternyata kita bikin studi kasus ini, ada 20 studi kasus ini, kita lihat tuh ada beberapa IP, bahasa kita IP ya. Kita berasa ternyata bisa dijadikan badan usaha sendiri. Jadi kita nggak ngeliat ini cuma kita punya marketing cost. Ternyata ini bisa jadi kita punya investment untuk kita bisa jadi net positive cash flow ke depannya. Malah jadi dia yang cari duitnya dari dia gitu. Exactly. Ya. Bukan yang kita harus kasih terus. Benar. Bisa ya itu semua impian bisnis lah ya, bikin inisiatif yang bisa self sufficient kan. Gimana cara lu bikinnya kalau boleh tahu deh? Kalau boleh share. Iya boleh klik link di kelas gua. Menarik banget. Nah, ini kalau tadi kita bilang tentang 2 digit ke 3 digit dan lain-lain gitu, Gus ya. Jujur aku dari keluarga yang menengah banget gitu. Jadi ceritanya papa aku tuh dulu
sempat jadi imigran di US, di beberapa negara, ya kerjanya kayak laundry, doing the laundry gitu. That's what my dad do gitu. Nah, jadi mindset aku waktu dulu itu kayak, oke, ya berarti kita ini yang middle class gitu kan, middle class banget nih. Ini kalau sakit masuk rumah sakit itu tabungan udah habis, gitu. Udah yang kayak gitu. Kalau papa sakit atau mama sakit ataupun aku sakit, kita nggak ke dokter, ke Sinsei, gitu kan? Karena sama kok. Iya kan? Ke Sinsei gitu, karena Sinsei ya murah gitu kan, nggak harus difoto rongsen dan lain. Kita takut banget gitu. Kalau tadi kita bilang kerja tuh harus 8 jam, di kantor aku kerja tuh 4 jam aku selesaiin semua. Karena the next 4 hours aku harus jualan yang lain gitu kan. Aku ke gudang, ini loh mbak, gue jualan ini gitu. Gue jualan pulsa, gue buka koperasi kredit nih. Kayak gue kerjain semuanya gitu. Nah akhirnya aku merasa, waktunya nih masih ada lagi nih, pulang kerja ngantor pulang masih ada 2 jam, ngapain? Ngelesin Mandarin gitu. Masih ada nih Sabtu Minggu. Oke, gue siaran radio kayak dipakin semua gitu. Nah, ternyata waktu aku cerita ini, my husband lumayan secara ekonomi lumayan di atas aku gitu ya. Dia bilang, "Lu aneh sih," gitu. Kalau banyak anak muda yang merasanya ya udah, kita stuck di sini gitu. Kita stuck di sini ya diterima aja, dinikmatin aja sebisanya gitu. Lu kayak nggak bisa, gue mau nextnya apa proyeknya gitu. Kayak Agus Leo gitu kan, gue cobain semua, mau roti, lu mau lampu kayak gue cobain gitu. Nah, apakah lu merasa that burn inside you, yang kamu merasa aku pengen nyobain ini, aku pengen coba itu sekarang slowing down? Karena kayaknya dulu gue young and stupid deh, atau kayak I like the curiosity, yang Agus yang curious, yang terus cobain terus gagal. Nggak apa-apa, it's not about the gagal, tapi it's about the cobanya, kayak gamenya gitu. Lu sekarang di mana nih? Tunggu deh. Tapi Tia sekarang posisi di mana? Belum selesai tuh kayak cerita ya. Tia sekarang posisinya udah di mana? Udah anak udah berapa? Dua? Udah 2. Oke. Udah 2. Which is I think being a mom itu juga jadi job paling gede aku kan. Obviously. Yes. Jadi jujur ini jadi podcast Tia kan. Kalau aku merasa setelah punya anak, sisi Tianya yang bisa kemana-mana itu harus aku tidurkan dulu. Which is aku sangat menanti-nanti ya. Itu si Tianya akan kembali lagi, yang akan ke lampu, ke roti dan lain-lain tuh aku pengen banget gitu. Nah kalau Agus sendiri gimana sekarang? Kayak mungkin dikutuknya sama ya. Oke. Aku coba cari beberapa buku yang bisa menjadikan ini kata-kata di otak aku. Tapi kurang lebih yang aku dapat adalah kita tuh kayak dikutuk terhadap kita punya self-worth based on our productivity. For whatever reason lah ya. Ada yang ngomong karena trauma, ada yang ngomong itu coping mechanism. Apapun itulah, nggak tahu itu. Tapi kalau ditanya sekarang posisinya gimana dengan udah punya berkeluarga juga segala macam, aku sih ngelihat sampai sekarang self-worth di productivity itu nggak mendefinisikan aku, tapi aku masih punya ego untuk memastikan apa yang aku janjikan ke orang-orang atau apa yang aku janjikan ke diri sendiri lebih tepatnya, itu terjadi. So kayak main yin and yang gitu, nggak bener-bener kayak langsung nusuk ke kiri juga gitu. Tapi kalau dibilang lebih condong kemana, masih condong yang dumb and stupid itu sih. Oke, masih mau terus cobain gitu masih ya? Karena kan nggak tahu ya, kan banyak yang bilang ya, Gus siap-siap aja lu middle 40s Gus. Lu middle 40s siap-siap aja Gus, kayak everything will go downhill gitu kan. Pinggang lu pikir lu cuma sakit bentar tuh bakal terus-terusan gitu kan ya. Mereka klaim seperti itu lah ya. Jadi pengen menuju ke sana, which is another 5 to 6 years, kayaknya harus lebih ambisius lagi justru sebelum nanti energinya benar-benar habis, which is mungkin agak beda dalam konteks wanita karir di mana punya tanggung jawab sebagai ibu ya. Menarik. Tadi kalau Agus bilang kan, ternyata our productivity itu hasil dari trauma, hasil dari self worth gitu, which is ini lu nyindir gua nih ya. Oh kena tadi. Oke. Kena, karena waktu itu gua merasa ini kan karena dari sisi keluarga ya. Dari sisi keluarga tuh waktu itu kita secara ekonomi sangat kita bilang struggling lah ya. Yaitu ke dokter aja nggak bisa gitu. Kita nggak tahu nih 1 bulan ke depan waktu kuliah tuh ya, itu 1 bulan ke depan punya bayar semesteran tuh ada nggak duitnya, kita nggak tahu gitu. Nah waktu itu akhirnya aku merasa oke, kalau gitu money is a problem. Then I will gimana caranya aku bisa dapat money sebanyak mungkin gitu kan. Nah waktu itu terjadi, kok kayaknya mama lebih relax ya, kok kayaknya papa lebih sakit bisa ke dokter nih, kok kayaknya waktu ini ketemu sama temannya mama proud nih gitu. Ada self worth yang akhirnya ternyata when you can earn money gitu kan,
kayaknya mereka bisa lihat lu lain nih. Oke. Itu terjadi banget tuh. Ah, Nah akhirnya waktu jadi seorang ibu tuh takut banget, Gus. Jadi hmm, kayak, oh damn, sekarang gue bisa ngantor, gue di rumah jagain anak. Terus artinya gue apa gitu? Apakah arti gue adalah anak gue aja dunianya ini gitu? I want a bigger world loh gitu. Nah ternyata ini agak melenceng ya, sorry. Selama 1 tahun terakhir ini aku lebih banyak malah doing inward gitu. Doing nothing, doing meditation, doing kayak yoga and everything gitu. Aku merasa, oh alah ternyata cuman mengobservasi itu ternyata adalah suatu kata-kata positif. Nggak cuman ya udah gitu loh. When you're observing your thoughts, observing your business, lu nggak ngapa-ngapain pun, itu sebenarnya lu ngapa-ngapain. Karena lu above that, lu nggak ikut di arus itu gitu loh. Dan aku, oh gitu ya. And then kok seru nih ya kayaknya self development ini ya, doing inward ini. Kayak oke, kalau misalnya semua CMO Mazuta ini dicoret, ya, Mama ini dicoret, semua dicoret, then who you are gitu. Kamu siapa sih? Kamu ngapain gitu? Kamu yang mau lakuin apa? Kalau misalnya kamu nggak punya apapun di dunia ini, kamu bisa nggak tahu, lu bisa punya freedom untuk melakukan apapun yang lu mau ngapain nih Tia gitu. Ternyata setelah aku renungin, gue mau jadi biksuni. Itu yang setelah yang keluar gitu, gue mau jadi biksuni aja, gue mau di gunung gitu kan, terserah gue mau ngapain, orang terserah gitu. Pokoknya gue mau yoga tiap hari, itu habis itu gue belajar buku yang walaupun hasil belajar itu nggak bisa jadi sesuatu di bisnis, cuman gue merasa lebih kaya aja. Nah ternyata itu yang terjadi gitu loh. A very weird 1 year di 2025 yang gila, Tia mau jadi biksuni, terus maksud nggak ada artinya gitu. Yang palingnya gue pengennya, soalnya gini, waktu gue kenapa kok biksuni gitu, karena aku merasa it's not that biksuni itu owns nothing, but nothing owns biksuni gitu. Nothing owns the biksuni. So how rich is it gitu? Nothing owns me gitu. Bukan my business, bukan my kids, not even my kids own me gitu. Dia mau nggak bisa cebong ya urusan gitu kan. Very rich gitu. Kalau bagi Agus sendiri, kira-kira kayanya Agus itu apa? Itu udah, menurut aku sih itu udah level ekstrim ya. Oke, udah ekstrim. Refleksinya aku sih nggak sampai sana ya. Akan apa ya? Kutukannya aku itu setiap kali mau masuk ke sana, karena kan namanya otak bisa ke sana kan. Selalu aku coba tepis sih. Stop. Nah, kayak aku nggak pengen arah ke sana gitu. Why? Kayak aku berasa for a lack of a better word, I'm not there yet. Oke. Kayaknya masih banyak to-do list yang fiktif di otak. Yang kelihatannya lu busy gitu ya. Kayak nggak harus diselesaikan, tapi entah kenapa ada fiktif ini harus poin ini harus jadi dulu gitu, baru boleh mikirin ke sana gitu. Karena aku berasa kalau misalkan itu, kalau bahasa aku dark thoughts ya. Dark thoughts itu aku ke sana, ini semua bisa aku tinggalin gitu. Karena selalu mikir kan kayak lo harus berani ignore sang cost kan. Jadi langsung ke sana gitu. Jadi nggak pernah mikir sampai sana. Tapi kalau misalkan ditanya, aku punya pribadi sendiri, bener-bener kacamatanya berubah terhadap dunia bisnis ini sih pas punya anak sih. Aku yakin ibu pasti lebih ekstrim sih. Cowok mungkin mewakilkan beberapa bapak-bapak, pas tangan kita dipegang sama jari-jari kecil itu, wah, itu egonya tuh kayak hilang semua gitu ya. Nah, itu jadi apa ya? Yang lebar juga mungkin ada hubungan sama anaknya, kebetulan perempuan. Oke. Jadi punya apa ya? Punya, bukan ego ya, apa ya bahasanya? Punya suatu kewajiban, punya suatu tekanan juga ekstrim ya. Apa ya bahasanya? Punya suatu pemikiran harus memastikan dia itu punya suatu landasan dan melihat ayahnya itu orang yang berdampak. Berdampak bagi dia atau bagi masyarakat? Oh, ke dia dong, ke dia. Okay. Itu mah bonus lah. Maksudnya siapa sih nggak mau gitu kan ya, tapi masukan berdampak ke dianya lah gitu. Maksudnya ngelebar dikit, maksudnya kalau ngomongin di generasi ya yang tahun 80-an, tahun 90-an, hubungan orang tua kan kurang bagus ya harusnya pada umumnya. Dalam konteks mereka kan kalau di zaman sekarang ngomongnya KDRT ya. Kalau di zaman kita kan mungkin disciplinary. Just another Monday kan. Iya, just another Monday. Kemucing rusak nih, mama bisa beli ya gitu. Buat kita kan walaupun ya jadinya pengen memastikan dia punya masa depan bagus lah gitu. Being a dad, after being a dad, seorang Agus Leo secara bisnis, kamu make decision tuh significantly different atau gimana? Atau lu liatnya lebih panjang nih?
Atau lu malah jadi parno, oh nggak bisa, ini gue harus menyiapkan si anak ini sandang pangan papan yang nggak tahu dia kalau ada apa-apa pasti siap papa gitu, atau gimana? Karena dikontekskan ke masih umur yang relatifly pada umumnya masih banyak, masih ada 30 tahun punya play, jadi masih resikonya masih berani ambil sih. Tapi kan Tapi kita, jelasnya mikir lah. ya kan, kita kan anak masih bayi, kita udah mikir ntar kuliah di mana, Iya. gitu kan. Ntar kira-kira dia kalau married gimana ya, gue ditinggalin gitu. Kalau itu ngobrol tololnya udah pernah coba ngobrol sama AI, di breakdownin. Kira-kira menuju mereka dewasa butuh berapa duit, keluar AI. Dengan konteks semua itu top tier academics, itu tuh kurang lebih 15M dengan inflasi segala macam. Jadi $1 juta per anak. Udah pernah mikirin ke sana lah, Jadi setiap kali punya suatu net cash flow yang cukup signifikan, ya kita mikir masukin yang lebih aman aja. Toh itu jadi dana pendidikan anak. Tapi bagi lo kan secara financial, I don't think that's hard untuk mempersiapkan. So what do you think priority yang lo harus siapin ke dia? Karena mungkin financial udah priority kedua ketiga gitu. Satu pasti core memories lah. Core memories. Itu I think every dad punya dream kali. Maksudnya ya tadi kan konteksnya kebutuhan primernya udah kena ya. Tapi begitu kebutuhan primernya udah kena sih pasti nomor satu pasti udah core memories lah. Kalau kita bilang core memories berarti lu berusaha sebanyak mungkin bersama dia atau quantity or quality nih? Kalau quantity pasti kalah sih. Tapi kalau setiap hari jam 9 malam pasti ada di rumah terus baca buku sebelum dia tidur sih I'm there. Pasti ada. Ngefek gak ke kerjaan? Biasanya jam 9 lu masih ketemu siapa, masih minum-minum lah apa, gak tahu gitu. Sangat jarang sih. Jadi pasti jam segitu lu di rumah gitu ya? Pasti kan ekstrim. Tapi sangat jarang gitu. Outliernya bisa dihitung jari gitu. I see. Jadi kalau misalkan ditanya komitmennya di sana gitu loh. Pokoknya pasti baca buku gitu. Karena kan punya aspirasi anak juga suka baca gitu. So that's my commitment to you girls. Apa sih ya, kita tanya ntar ya kalau anaknya udah gede ya. Ternyata gak pernah. Gila. Papa seminggu sekali kok gitu. Nah kalau kamu kan merasa kamu merasa ada shifting gak Gus di lately maybe these 2 years dari influencer era itu kita move on ke founders era. Menurut kamu gimana? Ngobrol ke beberapa brand, definisi ngobrol berapa? 5-6 brand owner, mereka klaim udah dari 2023-2024 mereka tuh tahan, mereka punya influencer marketing. Mazuta berani komentar hal yang sama gak? Itu buka dapur, dia habis gue buka dia mau balas ceritanya teman-teman ya. Tapi cukup ada decreasing. Yes, nutup ekstrim lah. Ya, decreasing, lumayan ekstrim. Dan as a business, karena aku lebih handle ke marketing dan operasional, kita selalu find what's next gitu kan. Kalau misalnya dulu adalah zamannya 2018-2019 itu influencer kan lagi naik-naiknya ya. Kayak lu ngendorse langsung laku gitu kan. Langsung dari brand awareness, consideration, conversion semua terjadi gitu. Nah sekarang kita punya ini KOL yang brand awareness, yang nggak bisa conversion. Ada yang conversion doang, ada yang consideration doang. Nah jadi akhirnya merasa kok banyak ya cacahannya ya. Padahal ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Nggak tahu di Agus mungkin still fine gitu. Which is itu sebenarnya aku pengen tanya. Tapi kemarin aku ketemu beberapa banyak temen. Ada yang down, ada yang up gitu kan. Tapi 60%, 70% kayaknya lagi surviving mode ya. Survival gitu. Nah, di situ aku merasa, ini again, cost apa yang paling murah gitu. Ya udah deh gue deh. Ya udah deh gue deh gitu. Nah, itunya akhirnya terjadi, ya udah sekalian ngonten gitu. Baru 1 tahun ini ngonten gitu. Nah, kalau dari Agus merasa apakah itu akan terjadi terus-terusan? Iya kok. Jadi kalau misalkan pas ngobrol-ngobrol sih terkesan sih emang trennya ke sana. Jadi sama argumennya, kayak gue tanda kutip buang miliaran ke sini dibandingin gue bikin tim paling overheadnya 50 juta kali 12 600 juta punya overhead sama setahun, gue jadiin ke diri gue sendiri yang gue tahu gue pasti bisa ngelakuin apapun gue mau. Pasti jadi no brainer kan. Apalagi dalam konteks sini nggak menghasilkan. Directly correlated nggak ada, ROAS-nya nggak ada bahkan. Nah pasti mikir ya udah mendingan sebelah kanan gitu kan. Dan kalau ditanya ke depannya seperti apa, kalau kita berkaca sama negara paling maju pas ini podcast which is Amerika, dia sih aku lihat semua brand-brand baru sih main founder-led marketing. Tapi kalau misalkan aku lihat ada beberapa komentator yang ngomongin sebenarnya founder-led marketing ini kan basically udah dari dulu.
Karena argumennya, lah lu pikir Steve Jobs tuh nge-founder-led marketing? Actually ya sudah. Ya kan? Sebenarnya juga kan dia ada IBM segitu gede, dia cobain Apple, ya dia jadiin dia founder-led marketing. Cuma karena nggak ada variable digitalnya, nggak kelihatan kayak founder-led marketing. Jadi itu cukup kritis menurut aku, komentatornya bikin nge-trigger aku kayak, ya basically it's the same thing aja. Kalau misalkan lu punya armada bisa ngerjain tanpa lu muncul muka, menurut aku itu sesuatu yang bagus dong. Yes, of ya kan? course. Tapi dalam konteks Steve Jobs, dia nggak punya apa-apa, mau nggak mau dia harus kerjain kan. So menurut aku kontekstualis ke kalian punya masing-masing. Tapi kalau misalkan ditanya apakah ini trennya, ini udah dari dulu. Kalian emang harus ngerjain ini gitu. Kalau misalkan kalian klaim kalian itu nggak punya armada untuk melakukan itu semua. Kalau at the end of the day apa sih, konten itu kan distribusi kan. So you get distribution with money that you can spend on. Which is cost-nya lumayan murah ya, karena kita kadang nggak ada harga, nggak ada rate cut-nya gitu. Benar, kan. Walaupun rate cut 0 gitu. Kalau buat sehat harusnya ada rate cut-nya. ini ya. Buat kasih tahu bahwa ini lu spend sekian banyak ke gue gitu kan. Jadi bisnisnya jadi tahu, oh seberapa sakit nih untuk mengeluarkan marketing itu. Gitu. Benar, Tapi sekarang malah yang aku lihat nih, banyak kan kreator, karena mereka tahu ini founders era, mereka memfounderskan dirinya. Menurut lu gimana? Itu dari dulu sih buat aku sih. Sebenarnya udah dari dulu. Ya 2015-2016 kayak banyak banget orang bikin dia punya label sendiri kan. Iya. Ya sekarang mungkin makin banyak lah ya. Yang menengah dan mikro sekarang udah memfounderskan diri. Dan menurut aku itu makin bagus juga. Dalam konteks industri aku ya, nggak tahu dapat industri elektronik ya, dalam konteksnya industri teknologi sih makin bagus juga. Jadi orang-orang tuh berasa kalau misalkan gue mau bikin brand, harus ada authenticity-nya, harus ada raw-nya. Karena kalau aku lihat dari konten-konten luar sana, terlihat tuh bikin konten itu makin nggak usah yang keren banget. Semakin raw, semakin orang tuh bisa relate. Menurut aku tuh memberikan akses ke sekian banyak orang untuk ikutan juga kan. Jadi menurut aku sih harusnya sesuatu yang bagus sih dalam konteksnya aku ya. Kemarin tuh sempat ada satu temen namanya Miss Rosi, beliau itu dosen di Ciputra gitu ya. Lagi melakukan satu penelitian yang lumayan menarik. Dia bilang ternyata orang tuh akan kreatif dari kekurangan. Make sense? Semakin banyaknya kamu merasa, oh aku kalau mau bikin konten berarti aku harus punya kamera berapa, harus punya mikrofon, aku harus punya lighting, harus background aku harus cantik, backgroundnya harus bagus. Semakin malas. Karena kalau gue nggak cantik berarti gue nggak konten. Berarti kalau lightingnya nggak bagus gue nggak konten. Gitu. Tapi padahal si orang yang berkekurangan, kita bilang dia bikin penelitiannya A dan B gitu ya. Yang si A adalah yang semuanya berkecukupan. Yang dia pikirin adalah lightingnya bagus apa enggak, kameranya udah yang paling baru apa enggak, editingnya bagus apa enggak gitu. Sedangkan yang B yang cuma punya handphone yang Android yang 2 jutaan gitu ya. Karena dia nggak punya option untuk memikirkan apa lightingnya bagus apa enggak, dia take sebanyak mungkin. Dengan kekurangan dia baru tahu, oh yang efek itu kalau gini. Rumusnya itu aja yang catet gitu. So back to the core, yang benar, yang penting adalah orang lihat kontennya apa, packagingnya, tambahan makeupnya ini sebenarnya juga yes it will make it better, tapi nice to have. Nice to have, nggak yang harus ada gitu kan. Tapi itu kalau misalkan seru-seruan itu bakal komentarin. Menurut aku bukan dalam konteks ada atau nggak adanya, tapi dalam konteks kerja pakai apa. Yang Android 2 juta kerjanya pakai perut bos. Oh iya, semakin urgent. Semakin urgent ya kan. Gue nggak bisa mikir bos terhadap moodnya gue gitu kan. Gue tuh pengen tahu besok gue makan apa gitu kan. Yang sebelah sana harus ya, karena dia punya sekian banyak kamera, harusnya kerja pakai otak kan. Gue harus kelihatan bagus dong. Gue nggak mau mempermalukan nama belakangnya gue. Terlalu banyak nih yang dipikirin gitu kan. Jadi menurut aku sih lebih fundamentalnya sih ke kerja pakai perut atau kerja pakai otak kalau konteksnya itu. Jadi menurut aku mendingan kerja pakai perut nih. Baik lagi tergantung perut kalian masing-masing ya. Kalau misalkan aku klaim sih, aku per hari ini pun masih kerja pakai perut deh. Tapi kalau kita bilang ya, ini diskusi nih Gus ya. Waktu zamannya aku masih dalam tanda kutip ke dokter aja susah gitu ya. Preference-nya apa sih namanya? Reserve cash. Grid-nya tuh sangat gede banget. Gue mau dibilangin orang itu ketok ditutup pintu, gue nggak peduli gitu kan. Tapi sekarang malah egonya mulai muncul nih. Ketok, ya udah, gue cari yang lain gitu kan. Tapi yang dulu, oke, I have to keep knocking. Kamu mau terus tolak, gue nggak peduli. Gue cari yang lain, tapi itunya tuh dapet gitu. Nah, sebenarnya aku ada ketakutan di mana waktu nyaman ini niatnya tuh akan berkurang. Gitu. Nah, dari seorang Agus yang dari dulu aku nggak tahu pernah bekerja karena dorongan perut kah, atau selama ini ya pakai otak. Kalau dibilang komposisi, jelasnya nggak fair, tapi subjektifnya aku, mungkin 90% perut, 10% otak. Oke. Tapi kan lu secara financial nggak kekurangan sebenarnya, Gus.
tapi harus ada cerita fiktif tersebut. Oke. Kalau nggak ada cerita fiktif tersebut, human by nature pasti ngapain lagi. So you're talking to yourself, kita butuh duit nih ya. Bener. Kayak gitu. Bener. Itu Gitu, cerita kita fiktif. nggak punya duit nih gitu. Iya. Oke, you're convincing yourself kalau lu tuh berkekurangan gitu. Bener. Supaya yourself believe and then drive-nya dapat. Bener. Oke, ini lu belajar dari ini rumusnya Agus atau rumusnya buku nih? Ya mungkin campuran ya, tapi kalau misalnya ada buku yang ada hubungan sama ini, The Denial of Death by Ernest Becker. Oke. Jadi dia argue semua kita punya kemajuan di dunia ini adalah ego manusia nggak mau mati. Yeah, it's very strong, Yeah. very powerful ya. Yeah. Jadi hard work bukan sama dengan sukses. Yep. Gitu. Kalau zamannya tahun 60-an ya, Akong ama yang aku dengar dari teman-teman aku ya, Akong amanya cuma buka toko 1. Bisa nafkahin tuh keluarga banyak. Anak 12 gitu kan. Anak 12 bisa dan sekolah lagi. Bisa sekolah lagi. Ada yang sekolahnya di luar negeri gitu kan. Ini luar negeri bisa nikah, bisa punya cucu semua gitu. Cuma dari 1 toko. Dan itu kalau cerita-cerita sama ama-ama, dulu saya tuh rajin banget, jam 5 buka, jam berapa tutup, gak pernah libur gitu dan lain-lain. Itu rumus sekarang kita pakai. Lu lakuin, hasilnya gak kayak ama punya output. Oke. Iya kan? Banyak banget susahnya gitu. Ama dulu, gue tanya nih, Ama dulu kok bisa selaris itu? Iya, Ama dulu kulaan ya, pokoknya beli gitu. Grosirnya di Jakarta, terus jualnya di Malang gitu atau Semarang. Lah sekarang itu yang dari Jakarta udah jualan sampai ke Malang, sampai ke desa-desa gitu kan. Gimana kita bisa survive lawan mereka? Zaman udah berubah. Zamannya udah berubah, perangnya udah berubah gitu. Nah, jadi kalau kita bilang Pailan gitu atau Tangping gitu kan. Tangping either you're privileged to do that or even we're living in the mercy of the supreme gitu kan, the 1% gitu. Jadi work hardmu, work smartmu actually doesn't count to anything. Lu cuman mindahin ice dari Himalaya, lu buangin ke South Pacific gitu. Jadi nggak ada artinya gitu. Menurut Agus gimana? Coba ya thinking out loud ya. Apakah ada beberapa pertemanan yang aku lihat keluarganya itu luar biasa hebatnya dalam konteks finansial, tapi anak-anaknya malah jadi nggak punya power, nggak punya dampak, dan bahkan ada beberapa yang klaim pemikirannya itu udah negatif, udah mau mereka klaim lah ya, nggak tahu benar atau salah ya. Kalau ngelihat dari sisi sananya, seakan-akan kayak mereka tuh nggak mau belajar grit-nya. Mereka nggak mau atau nggak perlu. Nah makanya itu yang coba aku ngobrol sama mereka kan, kayak lu coba dong bla bla gitu lah, doing all my crap lah ya ke dia gitu kan. All your crap. Tapi nggak dapat gitu kan, kayak nggak bisa aja gitu kan. Salah satu yang aku dapat benang merahnya di antara semua orang-orang ini yang aku pernah ngobrol dan emang nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa jadi apa-apa dalam konteks figurnya ya. Maksudnya kalau duit mah punya. Pada umumnya itu nggak sering ngomong kerjaan. Kayak buat mereka tuh asing ngobrol di makan meja tuh ngomongin bisnis. Jadi ekosistemnya itu udah fun. Jadi mereka tuh berasa ini tuh asing gitu. Ngomong bisnis apa sih? Udah duit kan mau duit aja. Which is gak ada yang salah ya. Maksudnya tiap itu kan pilihan hidup ya. Gak usah cari so-called buka lapangan pekerjaan. Gak usah so mulia kayak seakan-akan lu mau hidupin sekian banyak kepala keluarga. Gak usah gitu ya. Pilihan hidup. Tapi alhasil dia berasa jadi ya terlalu cepat kan. Gue punya duit 1M, depositnya dapat 5%, udah terima kasih. Udah bisa hidup. Nah jadi tinggi out loud-nya sih mungkin lebih ke ekosistemnya mereka sih. Karena mereka punya keluarga. Mungkin juga bukan salah keluarganya, karena keluarganya itu gak punya awareness atau exposure ke dunia yang harusnya gimana cara mendidik anaknya. Karena udah terlalu sibuk dengan dunia sendiri kan. Tapi kalau dibilangin benang merahnya sih, ekosistemnya sih pengaruh sih. Karena ekosistemnya kalau kalian punya pertemanan udah 5-5-nya contoh narkoba, pasti kan narkoba. Lu pasti ngikut ya. Pasti ngikut gitu. Kalau 5-5-nya kalian suka baca buku, pasti suka baca buku. Jadi kalau dibilangin thinking out loud-nya sih kayaknya ekosistemnya sih paling pengaruh sih. Gitu ya. Berarti sering-sering kumpul sama Agus. jangan juga. Nanti terus orang, gue lapar. Jangan juga. Ada yang bilang soalnya kumpul sama aku toxic soalnya. Serius. Toksiknya kenapa nih? Nggak tahu di Mazuta ada yang pernah coba kerjain atau nggak? Kan ada ya jargon management review namanya 360, pernah dengar ya kan? Dudukin tengah terus ngobrol sama sekitarnya kan. Ada beberapa yang bilang kayak Agus itu very hard to work with, ekspektasinya ketinggian, WA di luar jam kerja, ya kan?
Yeah. Tapi entah kenapa otak aku konsep, aku berasa itu semua diomongin tuh positif gitu. Yeah, yeah. Kayak very hard to work with, ya. Yeah, because our standard is very high. Bener. Yeah, so you have to check your standard, not me. Aku nggak bisa nurunin standar aku dong. Yeah. Dan event itu yang berarti make sense, berarti emang aku punya perusahaan belum established. Ya. Sampai dia merasa standar lu ketinggian. Iya. Sebenarnya dia merasa standar lu kekurangan. Gitu kan? Karena mereka berarti intinya mereka lebih up dari lu. Bener. Gitu, terus WA malam berarti pertama aku gak pernah bilang mereka harus balas ya. Maksudnya itu karena aku ngapain lupa aja gitu. Yes, exactly. Gue banget. Maaf ya teman-teman ya. Nih kalau misalkan ada SJW bakal di-attack nih. Tapi aku rasa poinnya adalah lu balasin ntar gak apa-apa. Cuma gue ngapain lupa aja gitu. Betul. Sama gue sering banget ya. Gue sampai karena Gen Z ya guys ya. Gue curhat nih. Oke. Curhat. Monggo gitu ya curhat. Nah sering banget kan kita jam Sabtu Minggu jam 12 tiba-tiba kepikiran sesuatu baca buku. Kan enak baca buku malam ya. This idea is very good. Ngomong gitu terus kayak sungkan ya, Pak balasnya Senin aja jam kerja gitu. Tapi my team udah kebiasaan, tapi yang Gen Z masih kaget. Ini gimana sih? Even untuk you have the audacity untuk nge-WhatsApp mereka, itu bagi mereka udah boundaries kan loh, boundariesnya gitu. Oke, very fun. So kalau misalkan ditanya apakah berteman sama lingkaran yang kayak Agus juga mungkin agak ada sisi negatif ya, just to be on the record lah. Find your balance lah ya. Well, you're not everyone's cup of tea. Kalau misalnya orang suka ya nggak apa-apa, mumpung gitu kan, monggo gitu. Nah, tapi tadi kita bilang tentang orang yang tidak bisa diselamatkan karena si ekosistemnya dia tidak bisa diselamatkan. But how if they want to change but they cannot? Kita di budaya timur ya, nggak kebayang sih. Karena beberapa yang klaim kayak Gus, kalau misalkan gue ngelakuin apa yang lu ngomong, gue bakal dicap anak durhaka, gimana? Terus aku ngomong sesimpel, ya paling berapa tahun sih? Sorry, gimana Gus? Dia berani nih ngelakuin, dia keluar dari ekosistemnya dia. Gue ngelakuin apa yang lu ngomong Gus, gue beneran akhirnya gue burn the bridge lah, ya kan? Walaupun bahasanya aku gak burn the bridge gitu kan, itu cuma api dimatiin dulu, entaran. Iya, ntar balik lagi bisa. Iya bener kan, tapi dimatiin dia burn the bridge lah, bahasa dia. Yaudah gue pindah ke sini gitu, tapi gue bakal dicap anak durhaka. Ya itu konsekuensinya. Lu udah lahir dalam konteks yang berada, ya lu kalau misalkan mau coba dengan lu punya keringat sendiri, lu dicap ini, ya lu harus terima dong. Percaya sama gue, begitu lu berhasil, pasti yang ini bakal appreciate lu banget. Terima lu apa adanya. Tapi gimana tuh gue tahu ini berasa tuh enggak? Wah capek. Berarti lu mau minta jaminan kan? Kalau misalnya lu mau minta jaminan, ya bener dong lu di sini. Yang sana, iya. Kalau yang sono lu kayak Agus, gak ada jaminan. Lu hari jual roti, lu besok jual lampu. Iya, jadi maksudnya itu konteks yang aku agak susah ngobrol sih, karena maksudnya gak tahu, karena aku gak pernah belajar psikologi juga, cuma pernah baca buku kan, kayak itu datang dari mana tuh gak tahu sih. Karena orang klaim itu trauma yang gak bisa disembuhkan, ya udah susah ngobrol kalau misalnya trauma yang gak bisa disembuhkan nih. Kalau dari Agus, trauma lu kira-kira apa nih? Wah anjir, ekstrim banget. Ini bener-bener podcast psikologi nih ya. Soalnya actually output kamu gitu kan, itu kan sebenarnya semuanya balik ke dalam banget gitu. That's a good point. I claim semua yang aku kerjain itu intrinsically motivated sih. Iya kan. Soalnya kita bilang you have to listen to the silent kan. When people is loud, oh dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa keluar ini. Why? Kenapa dia nggak silent aja? What make him segetu itu? Kalau bahasa Jawanya getu banget loh gitu kan. Ngoyo banget loh. Kenapa sih gitu? Why you even lie to yourself? Kita lagi kelaparan ya. Why you do that to yourself gitu? Nggak pernah mikirin sedalam itu, tapi kalau thinking out loud-nya baik lagi, kayak karena alternatifnya itu bikin aku itu nggak mau kemana-mana. And then you think nggak kemana-mana tuh negatif dong. Okay. Maksudnya kayak, oh ya udah, you know what, business doing 5x it's enough. It's an achievement. Everyone tanda kutip lagi nggak bagus, so 5x kayak something to be proud of. Ya udah pasti diem kan, kayak dadah gitu kan. Tapi kalau misalkan cerita fiktif tersebut kena, kayak nih 10x gimana ya cuy? Kayak itu kayak productive meeting sebenarnya sih. Kayak nggak 5x yang cuma egoing, kayak flexing, kayak maksudnya lebih kayak emang mungkin dikutuk aja kali, maksudnya kayak berasa kayak ke sebelah sana itu nggak tahu, kasih tahu gue, kayak ngobrol ke siapapun lah, kasih tahu gue kenapa ke sebelah sana itu produktif gitu. Ada orang yang coba ngobrol gitu, bagus dong Gus, lu kan bisa slowing things down gitu kan. I'm slowing down. Karena menurut mereka lu gini banget, lu wush banget gitu kan. Lu jadi komuter deh gitu.
di matanya aku entah kenapa otak konslet sekali lagi I am slowing down, kayak I think I'm very slow gitu kan. Maksudnya kalau misalkan karena di otak aku mungkin ekstrim itu Elon Musk. Oke. Ya kan? Jadi lu gila banget lu acuannya kan? Ya mungkin ya bisa fair. Maksudnya aku kalau misalnya orang bilang ekstrim tuh Elon Musk punya level gitu loh. Yang gak kebayang lu nyelesain tuh bukan pertama mulainya rasa hormat ke pebisnis ya. Dia kan bukan ngerjain F&B, bukan ngerjain software, dia bukan ngerjain distributor. Dia kan literally coba beresin gimana cara manusia bisa ke Mars kan. Gimana cara bikin otak kita gak lumpuh gitu kan. Humankind problem, not personal problem. Exactly gitu kan. Maksudnya kayak terus dia bisa bikin 5 perusahaan itu, terus dia masih coba, or at least dia klaim dia masih coba hands on ke semuanya. Okay, that's the level of productivity yang aku gak mungkin bisa aspire to be gitu. I see. I think I'm here, I think it's about right. Karena punya kenalan juga beberapa yang punya koneksi ke beberapa konglomerat di Indonesia. Ada beberapa yang jam 1 aja masih meeting. Jam 1 pagi gitu kan. Terus saya balik kapan? Jam 3. Terus balik lagi ke kantor lagi jam berapa? Jam 7. Hah? Umur 70 cuy. Seriusan lu? Bisa ya? Bisa ya? Gitu kan. Terus pas meeting gimana? Orangnya tenang, chill. Nah itu maksudnya apa ya? Itu mungkin bisa jadi cerita fiktif ya, gak tahu ya. Tapi pas lagi terima itu mentah-mentah kayak oke. Berarti dia tidur 4 jam, gue tidur 6 jam, salah juga ya. Tapi enggak juga ya, mungkin karena bagi dia meeting itu fun. Mungkin bagi dia meeting itu kayak orang yang suka dugem ya, bagi dia meeting itu dugemnya dia. Itu yang paling susah tuh. Ya kan, mereka happy aja di sana. Itu gak tahu apakah semua orang tuh bisa punya privilege itu tuh. Menemukan yang buat dia itu fun, tapi buat orang lain kerjaan. Ya, which is actually kamu udah di sana kan? Ya, dan aku klaim juga, aku asumsi dia juga. Iya, orang kayak lu ngapain sih proyek banget? I'm not doing job, I'm having fun. Gitu. Itu susah sih. Aku kan mungkin gak semua orang bisa ngelakuin itu sih. Karena nggak tahu ya, bisa echoing hal yang sama ya. Karena aku rasa udah nyampe sananya itu baru kelihatan seperti itu. Nggak bisa dari awal langsung gue milih ini. Harus berani menderita dulu. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang peduli. Lu ngelakuin apapun A, B, C, D, F, G, lu omset 100 juta juga peduli setan. Terus ada satu titik bener, gue ternyata ini. Which is actually the fun part is not about the output. Tapi fun part tuh yang waktu lu mau ngeliat urusan gitu kan. Gue lagi main sendiri aja, gue seru gitu. Nah itunya yang menurut aku fun. Nah ini setelah kita ngobrol ya teman-teman ya 1,5 jam lebih nih sama Agus ya. Yang aku bisa kalau misalnya tanya, lu kenal Agus nggak dia? How you describe Agus gitu? Bagi aku nih Gus ya. Ada satu physics law, gitu, hukum fisika yang ngomong benda yang terus bergerak lebih cenderung mempertahankan posisinya. Itu lu banget. Bener gua. Contohnya ya, lu pernah lihat ini nggak? Taiwan punya yoyo. Taiwan tuh punya yoyo. Benar. Yoyonya tuh cuman bulat gini. Dia ada bawahnya ada kayak bolong gitu. Lu harus main dia pakai tali. Harus gini-giniin terus. Once you stop doing this, dia langsung jatuh. Nah waktu gua merasa gila ya, ini kayak orang bisnis banget. Kayaknya mereka orang di luar tuh merasa lu sibuk banget sih, lu ngapain sih? Kalau lu stop, ya aku tuh bukan lagi bergerak, aku lagi mempertahankan posisi aku aja nih. Yang bagi kalian itu buat tuh ribet banget. Actually I'm just doing my game, I'm just surviving even. Itu ya default kita ya segini gitu kan. Default Agus bukan gini gitu. Orang lihatnya gini, tapi bagi Agus ya ini defaultnya gitu. Itu menurut aku sih, maybe ya itu. Tapi dikonkretin dikit, I think you give me too much credit ya, sampai philosophical ya. Tapi buat lebih konkret, I think it's very common buat semua bisnis punya reserve cash. Maksudnya, tadi kan filosofinya ngomong apa adanya, ya kita mau bikin treasury-nya kita kan. Amit-amit, for whatever reason kita punya bisnis bisa, yang sekarang kita jalani mendadak amit-amit agak goyang dikit, kita kan ada reserve cash kan. Tapi lu kan pasti tahu kan Gus, sebenarnya lu bisa, sebenarnya itu it will burn to the ground and then you build everything from zero juga lu pasti bisa gitu kan. Fair, tapi bukan berarti reserve cash sesuatu yang salah dong. Iya juga. Iya juga, yes. Jangan ditiru ya Tia ya. Dengerin Agus. That's why a reason dia followernya banyak. Kayak reserve cash lebih bagus ya dibandingin biarin the ground ya. Oke. Soalnya mungkin karena aku udah di sisi yang ya itu, goal aku udah jadi biksuni gitu kan. Yang I owns nothing owns me. Jadi sisi yang aku lihat itu dari sananya. Karena udah pernah coba praktek ke sana gitu kan. Yes, dan aku merasa gila banget, enak banget ya gitu. Nothing owns me, man. Aku mau jadi Agus, gue mau punya reserve cash, gue gak punya, gak apa-apa gitu. Nah ternyata seru banget ya. Ini satu
yang praktikal, satu yang terlalu kemana-mana gitu. Philosophical ini. Philosophical terlalu kesana-sana, dia udah jadi suni dia gitu kan. Agak kaget sih pas denger itu sih, agak kaget. Nah Gus, kalau misalnya nih buat teman-teman yang denger Gus, yang lagi grinding, yang lagi kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya Gus too much for me deh gitu. Menurutmu apa yang lu mau sampaikan ke mereka? Unpopular opinion, if you think I'm too much, maybe I am too much. Oke, jangan didengerin aja. Udah nggak usah dengerin aja lah. Tapi kalau misalnya ada yang ke-trigger dikit, I think it's about time you put your gas on. Karena nggak tahu, maksudnya sekali lagi kalian di sini pernah dengerin gak bahwa cowok pada umumnya pala 4 itu baru jadi semuanya. Nggak tahu nih, bahkan ada bukunya juga Think Grow Rich, juga ada ngomong seperti itu. Justru kalian yang di sini mungkin masih muda, jangan patah semangat, kan masih ada waktu. Tapi gitu pala 4 jangan berpikir itu kalian udah tua, bangke. Justru pastiin kalian itu fokus memastikan kalian itu bisa eksponensial lagi. Gitu ya. So thank you banget. Thank you banget Agus sudah datang sini, teman-teman yang jadi customernya Agus kayak gue, lu komen itu, iya Gus gue beli gitu ya. Yang mau ngomong, iya Gus lu too much juga boleh komen juga ya Gus. Thank you udah datang Agus. Semoga next kita bisa ngobrol lebih dalam lagi ya. Siap. Thank you teman-teman.